Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Kalimat terakhir ayahnya sore itu masih menggantung di kepala Dina bahkan setelah pintu ruang tamu ditutup keras. Kalau kamu dari dulu tidak keras kepala, Papa tidak akan sampai seterpuruk ini. Dina berdiri di dapur dengan tangan masih basah oleh air cucian piring. Ia bahkan tidak tahu kesalahan mana yang dimaksud. Sejak kecil, setiap masalah selalu punya satu pola. Lani menangis, Mama membela, Papa menghela napas panjang, lalu Dina yang dianggap penyebab semuanya. Di ruang tamu, suara ibunya, Rika, terdengar lebih tajam dari biasanya. Tidak ada nada cemas. Yang ada hanya ketegasan yang dingin. Utangnya bukan kecil, Pak. Nama baik keluarga kita dipertaruhkan. Kita tidak punya pilihan. Dina mengeringkan tangannya perlahan. Ia tahu kalimat, tidak punya pilihan, selalu berarti ia yang harus memilih sesuatu yang tidak ia inginkan. Ia melangkah ke ruang tamu. Hendra duduk dengan wajah kusut. Map coklat terbuka di meja. Rika berdiri di sampingnya, tangan terlipat di dada. Posisi yang sudah sangat Dina kenal. Posisi ketika keputusan sudah dibuat tanpa perlu persetujuannya. Lani duduk di ujung sofa, mata sembab, tapi riasannya masih rapi. Ketika Dina masuk, Lani langsung menunduk, seolah-olah keberadaan kakaknya itu membuatnya makin bersalah. Apa yang terjadi? Tanya Dina pelan. Hendra mengangkat wajahnya. Papa punya utang besar pada Arga. Nama itu asing. Tapi cara ayahnya menyebutnya membuat dada Dina mengencang. Arga itu yang memberi pinjaman waktu Papa butuh modal tambahan. Lanjut Hendra. Tapi usaha gagal. Sekarang jatuh tempo. Rika menyela tanpa memberi ruang bagi suaminya untuk terlihat lemah. Dan Arga bersedia memberi keringanan. Dina menatap ibunya. Ia mengenal nada itu. Keringanan selalu punya harga. Apa syaratnya? Suara Dina lebih tenang dari yang ia rasakan. Rika menatapnya lurus. Kamu menikah dengannya. Ruangan mendadak terasa sempit. Dina tidak langsung bereaksi. Ia sudah terlalu sering menjadi solusi praktis untuk masalah keluarga. Tapi menikah? Kenapa aku? Pertanyaan itu keluar sebelum sempat ia tahan. Rika menghela napas, seolah Dina baru saja mengajukan pertanyaan bodoh. Karena Lani masih muda. Masa depannya masih panjang. Dia baru saja diterima kerja di perusahaan besar. Kamu sudah 27 tahun. Dina, sudah saatnya menikah juga. Kalimat itu terdengar seperti logika. Tapi Dina tahu itu bukan alasan sebenarnya. Arga itu, Hendra berhenti sejenak. Dia lumpuh. Sejak kecelakaan beberapa tahun lalu. Lumpuh. Kata itu menghantam lebih keras daripada perintah menikah. Bukan karena Dina meremehkan kondisi seseorang, tapi karena ia tahu apa artinya bagi keluarganya. Mereka tidak sedang mencarikan Dina pasangan. Mereka sedang menukarnya. Jadi aku, ditukar dengan utang. Dina menatap ayahnya. Hendra langsung menggeleng cepat. Bukan begitu maksud Papa. Ini demi menyelamatkan kita semua. Rika melangkah mendekat. Jangan dramatis. Arga bukan orang sembarangan. Dia tetap punya perusahaan, punya aset. Hidupmu tidak akan susah. Tidak akan susah. Sejak kapan ukuran kebahagiaan Dina hanya soal tidak susah? Lani akhirnya angkat suara, pelan dan gemetar. Kak, aku sebenarnya mau saja kalau harus aku yang... Tidak usah, potong Rika cepat. Mama tidak akan mempertaruhkan masa depanmu untuk kesalahan orang tua. Kesalahan orang tua. Dina menangkap itu. Jadi memang ini bukan tentang dirinya. Ini tentang menutup lubang yang dibuat orang lain. Ia menatap Lani. Adiknya itu meneteskan air mata, tapi tidak sekalipun berkata, aku yang akan menikah. Tidak ada penolakan sungguh-sungguh.
Hanya penyesalan yang nyaman, penyesalan tanpa konsekuensi. Arga sudah setuju, tanya Dina. Dia yang mengajukan, jawab Hendra pelan. Ada sesuatu dalam nada itu. Bukan sekadar transaksi. Seolah Arga tahu persis apa yang ia minta. Dia ingin bertemu kamu besok, lanjut Rika. Anggap saja ini perkenalan resmi. Bukan lamaran. Bukan permintaan. Perkenalan resmi. Dina merasa seperti barang yang akan diperiksa kualitasnya sebelum disepakati. Aku tidak punya waktu untuk berpikir, tanyanya. Rika menatapnya tajam. Utang itu jatuh tempo 2 minggu lagi. Rumah ini bisa disita. Kamu mau lihat papa masuk penjara? Serangan itu tepat sasaran. Sejak kecil, Dina selalu takut menjadi anak durhaka. Takut dianggap tidak berbakti. Dan ibunya tahu persis tombol mana yang harus ditekan. Emosinya berubah. Bukan lagi marah. Bukan lagi kaget. Tapi lelah. Lelah karena selalu harus menjadi yang kuat. Apa Lani benar-benar tidak punya pilihan? Dina menoleh ke adiknya. Lani menggigit bibir. Aku takut, Kak. Jawaban itu cukup. Dina menutup mata sebentar. Seumur hidup, ia yang tidak boleh takut. Ia yang harus mengerti. Ia yang harus mengalah. Saat membuka mata kembali, ada sesuatu yang bergeser dalam dirinya. Bukan penerimaan. Belum. Tapi kesadaran pahit bahwa jika ia menolak, ia akan menjadi penyebab kehancuran keluarga. Lagi. Baik, katanya akhirnya. Suaranya lebih datar dari yang ia kira. Aku akan bertemu dia. Hendra terlihat lega. Rika langsung mengangguk puas. Seolah satu masalah sudah selesai. Tapi bagi Dina, ini baru awal. Ia berbalik menuju kamarnya. Di balik pintu yang tertutup, ia bersandar perlahan. Tangannya gemetar. Ia tidak tahu siapa Arga. Tidak tahu seperti apa hidup bersama pria yang bahkan belum pernah ia lihat. Tapi yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa tidak satu pun dari mereka bertanya apa yang ia inginkan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dina tidak menangis. Ia duduk di tepi tempat tidur dan menatap pantulan dirinya di cermin. Jika hidupnya memang selalu tentang menggantikan Lani, maka kali ini ia ingin memastikan satu hal kecil. Ia akan bertemu Arga. Tapi bukan sebagai anak yang dikorbankan. Melainkan sebagai seseorang yang ingin tahu, apakah ia benar-benar hanya alat pembayaran, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Keputusan kecil itu terasa berisiko. Karena jika ia menemukan bahwa ini murni transaksi, ia tidak tahu apakah ia masih sanggup berkata, ya. Dan untuk pertama kalinya, Dina mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk menolak. Sejak semalam, keputusan kecil yang Dina buat, bertemu Arga bukan sebagai korban, terasa seperti janji yang harus ia pegang erat. Ia tidak tidur banyak. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang bukan wajah pria itu, melainkan ruang kosong di masa depannya sendiri. Pagi itu, Rika sudah memilihkan baju untuknya. Blus krem sederhana dan rok panjang yang terlihat pantas. Cara ibunya menyodorkannya tanpa bertanya membuat Dina sadar. Bahkan untuk bertemu calon suaminya, ia tetap diposisikan sebagai perwakilan keluarga, bukan sebagai perempuan dengan kehendak. Jangan banyak bicara nanti, pesan Rika sambil merapikan kerah bajunya. Tunjukkan kamu anak yang tahu diri. Tahu diri. Dina menelan kalimat itu. Ia tahu maksudnya. Jangan menolak, jangan menawar. Mobil yang menjemput mereka berhenti di depan rumah tepat pukul 10. Hendra ikut serta. Wajahnya tegang. Lani memaksa ikut. Meski Rika sempat menyuruhnya tinggal di rumah. Aku mau dukung Kak Dina, kata Lani pelan, menggenggam tangan kakaknya di kursi belakang mobil. Genggaman itu terasa hangat, tapi anehnya kosong. Perjalanan menuju rumah Arga sunyi. Dina memandang keluar jendela, mencoba menenangkan degup jantungnya. Ia sudah berjanji pada diri sendiri untuk bersikap tenang.
Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri pria yang dianggap solusi itu. Rumah Arga tidak mencolok berlebihan, tapi jelas bukan rumah biasa. Halaman luas, bangunan modern dengan kaca besar. Tidak ada kesan menyedihkan atau suram seperti yang diam-diam ia bayangkan tentang kehidupan seorang pria lumpuh yang perlu dikasihani. Pintu dibuka oleh seorang pria sekitar 35 tahun, berpenampilan rapi dengan tatapan tajam namun terkendali. "Silakan masuk. Pak Arga sudah menunggu," katanya sopan. Cara ia menyebut, Pak Arga, dengan hormat dan tegas membuat Dina langsung memahami perannya. Orang kepercayaan. Asisten. Mungkin. Sikapnya profesional, tapi sorot matanya sempat singgah pada Dina lebih lama, seolah sedang menilai. Di ruang tengah, Arga sudah duduk di kursi rodanya. Itu kesan pertama yang tertanam kuat. Duduk, tapi tidak terlihat kecil. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, garis rahangnya tegas. Tatapannya lurus ketika Dina masuk, tidak menghindar, tidak pula berusaha tampak ramah. Kursi roda itu ada di sana, jelas terlihat, namun entah mengapa tidak membuatnya tampak lemah. "Dina," ucapnya, suaranya dalam dan stabil. Bukan pertanyaan, bukan sapaan ragu. Lebih seperti pernyataan bahwa ia sudah tahu siapa yang berdiri di hadapannya. "Iya," jawab Dina, menjaga suaranya tetap rata. Hendra langsung maju, berbicara panjang tentang penyesalan dan itikat baik. Rika menyambung dengan kalimat-kalimat yang terdengar seperti presentasi. Dina berdiri sedikit di belakang, merasa seperti objek pembicaraan yang bisa ditukar kapan saja. Arga mengangkat tangan pelan. "Saya rasa, sebaiknya saya bicara langsung dengan Dina." Kalimat itu membuat ruangan hening. Rika sempat terlihat tidak suka, tapi tidak bisa menolak. Hendra menarik napas dan mengangguk. Lani memegang tangan Dina lagi sebelum melepaskannya. "Aku di sini ya, Kak," bisiknya. Dina melangkah mendekat. Kini jaraknya hanya beberapa meter dari Arga. "Apa kamu tahu kenapa kamu ada di sini?" tanya Arga langsung. "Karena utang papa saya," jawab Dina tanpa berputar. Tatapan Arga berubah tipis. Ada sesuatu seperti ketertarikan, atau mungkin hanya pengamatan. "Saya tidak memaksa siapapun," katanya tenang. "Pernikahan ini adalah kesepakatan. Jika kamu tidak setuju, kamu boleh menolak." Kalimat itu terdengar memberi pilihan. Tapi tatapannya tidak. Ada keyakinan di sana. Seolah ia sudah menghitung semua kemungkinan, termasuk kemungkinan Dina menolak, dan tetap yakin hasilnya akan sama. "Kalau saya menolak," tanya Dina pelan, "apa yang terjadi pada keluarga saya?" Hendra langsung gelisah di belakangnya. Arga tidak langsung menjawab. Ia memandang Dina beberapa detik terlalu lama. Cukup untuk membuat napas Dina terasa berat. "Konsekuensi bisnis tetap berjalan," jawabnya akhirnya. "Saya tidak mencampur adukan urusan pribadi dan profesional." Jawaban itu bersih. Tidak mengancam secara langsung. Tapi jelas. Dina merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan lagi sekadar rasa dikorbankan oleh keluarga. Kini ia berhadapan dengan pria yang tidak berteriak, tidak menekan secara emosional, tapi memegang kendali penuh atas situasi. "Kamu tidak perlu mengasihani saya," lanjut Arga. "Kondisi saya tidak membuat saya kehilangan kemampuan memimpin hidup saya sendiri. Ada kebanggaan di sana. Harga diri." Untuk sesaat, Dina justru merasa tersentuh. Ia tidak melihat pria yang meminta dikorbankan. Ia melihat seseorang yang memilih. Namun tepat disitulah tekanan baru muncul. Karena jika Arga memilih dengan sadar, maka Dinalah satu-satunya yang datang tanpa pilihan. "Aku tidak mengasihani Anda," ucap Dina jujur. "Saya hanya ingin tahu, apakah ini tentang utang saja?" Sudut bibir Arga terangkat tipis. "Utang adalah awalnya." Jawaban itu menggantung. Sebelum Dina bisa mengejar, Lani tiba-tiba menangis dari belakang. "Kak, kalau kamu tidak mau, jangan dipaksakan." Suaranya bergetar. Semua mata tertuju padanya.
Tapi Dina melihat sesuatu yang berbeda kali ini. Lani menangis. Ya, tapi ia tetap berdiri di tempatnya. Tidak melangkah maju. Tidak berkata, "Aku yang akan menikah." Air mata itu tidak disertai tindakan. Dina merasakan dingin merambat ke dadanya. Selama ini ia selalu tertipu oleh tangisan itu. Arga memperhatikan adegan itu tanpa komentar. Tatapannya kembali pada Dina. "Keputusan ada di tangan kamu," katanya lagi. Kalimat itu kini terdengar seperti ujian. Dina berdiri tegak. Ia bisa saja menolak sekarang. Ia bisa saja mengguncang semuanya. Tapi bayangan rumah disita, ayahnya dipermalukan, ibunya menyalahkannya seumur hidup. Semua itu terlalu nyata. Namun kali ini, ia tidak ingin sekadar menyerah. "Kalau saya setuju," ucapnya pelan namun jelas, "saya ingin diperlakukan sebagai istri, bukan sebagai alat pembayaran." Hendra terkejut mendengar keberanian itu. Rika menegang. Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya berubah, lebih dalam, seolah ia baru benar-benar melihat Dina. "Kita akan lihat," katanya akhirnya. Bukan janji, bukan penolakan. Dina mengangguk pelan. Di dalam dirinya, ketakutan belum hilang. Tapi ada sesuatu yang berbeda dibanding kemarin. Bukan lagi sekadar pasrah. Ia baru saja menetapkan syarat pada pria yang memegang nasib keluarganya. Dan ia sadar, langkah kecil itu bisa membuat posisinya semakin rentan. Karena mulai hari ini, ia tidak hanya sedang menyelamatkan keluarganya. Ia sedang mempertaruhkan harga dirinya sendiri. Langkah kecil yang Dina ambil kemarin, menetapkan syarat di hadapan Arga, terus berputar di kepalanya. Bukan keberanian itu yang membuatnya gelisah, melainkan respons Arga yang datar dan penuh kendali. "Kita akan lihat." Kalimat itu seperti cermin. Ia tidak tahu apakah sedang dihargai atau sedang diuji. Pagi ini, rumah terasa lebih ringan. Rika bersikap lebih ramah dari biasanya, bahkan menanyakan apakah Dina ingin teh atau kopi. Hendra tampak lebih tenang, duduk membaca koran dengan napas tidak seberat 2 hari lalu. Seolah keputusan Dina sudah menjadi solusi yang menenangkan. Dina memahami sesuatu yang pahit. Keberadaannya baru terasa ketika ia bersedia dikorbankan. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat pada satu-satunya orang yang tidak pernah melihatnya sebagai bayangan siapapun. "Aku butuh ketemu." Tidak sampai 5 menit, balasan datang. "Aku jemput sekarang." Maya selalu seperti itu. Tegas, cepat, dan tidak banyak basa-basi. 1 jam kemudian, Dina duduk di bangku taman kecil dekat kompleks rumahnya. Maya duduk di sampingnya dengan wajah yang sudah menunjukkan kemarahan bahkan sebelum Dina selesai bercerita. "Kamu serius?" Suara Maya terdengar tertahan, tapi jelas bergetar. "Kamu mau menikah demi nutup utang?" Dina menatap lurus ke depan. "Aku belum resmi bilang iya." "Tapi kamu tidak bilang tidak." Dina terdiam. Maya adalah sahabatnya sejak kuliah. Berbeda dengan Lani yang lembut dan manja, Maya selalu blak-blakan, bahkan terkesan keras. Ia tidak pernah segan mengkritik Dina ketika Dina terlalu mengalah. "Kenapa selalu kamu?" lanjut Maya. "Kenapa bukan Lani? Kenapa bukan orang tua kamu yang tanggung jawab penuh?" Nada suaranya bukan sekadar protes. Itu pembelaan. Dina merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan di rumah. Dipihakkan. "Karena aku bisa," jawab Dina pelan. Maya menoleh tajam. "Bisa apa? Bisa disuruh? Bisa disalahkan? Bisa dikorbankan?" Setiap pertanyaan seperti tamparan yang tidak pernah berani Dina berikan pada dirinya sendiri. "Aku capek, Mei." Akhirnya Dina mengaku. Capek dianggap tidak berguna. "Kalau dengan ini aku bisa jadi solusi, mungkin memang itu peranku." Maya berdiri mendadak. "Kamu dengar diri kamu sendiri nggak sih? Sejak kapan harga diri kamu cuma soal berguna buat orang lain?" Dina menelan ludah.
Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tudingan ibunya. Ayah kamu itu yang berutang, lanjut Maya, suaranya menurun tapi tetap tegas. Bukan kamu. Kenapa kamu yang harus bayar? Karena aku anak sulung. Karena aku selalu kuat. Karena aku tidak pernah menangis keras seperti Lani. Jawaban-jawaban itu berputar di kepala Dina, tapi tak satu pun keluar dari mulutnya. Ia hanya berkata, aku nggak punya pilihan. Maya tertawa pendek. Pahit. Kamu selalu punya pilihan. Cuma kamu takut dianggap jahat kalau pilih diri sendiri. Kalimat itu membuat dada Dina sesak. Bukan marah. Bukan tersinggung. Tapi karena ia tahu itu benar. Ponsel Dina bergetar. Nama ayahnya muncul di layar. Aku harus pulang, katanya pelan. Maya memegang lengannya sebelum ia berdiri. Kalau kamu tetap jalanin ini, pastikan itu keputusan kamu. Bukan karena rasa bersalah yang mereka tanam. Dina mengangguk. Meski ia sendiri tidak yakin perbedaan keduanya masih jelas baginya. Di rumah, Hendra sudah menunggu di ruang tamu. Rika tidak terlihat. Lani ada di kamarnya. Kamu dari mana? Tanya Hendra. Suaranya tidak marah, tapi berat. Ketemu teman. Hendra mengangguk pelan, lalu menepuk kursi di depannya. Duduk. Dina. Dina duduk dengan perasaan tidak nyaman. Papa tahu ini berat buat kamu, Hendra memulai. Tapi dalam hidup, ada saatnya anak harus balas budi pada orang tua. Kalimat itu jatuh perlahan, tapi dampaknya keras. Papa sudah besarkan kamu, sekolahkan kamu, rawat kamu dari kecil. Sekarang papa butuh kamu. Dina menunduk. Ia tahu daftar itu akan keluar. Makanan, pendidikan, atap. Semua hal dasar yang selalu diubah menjadi utang tak terlihat. Aku nggak pernah hitung itu sebagai utang, Pak, katanya lirih. Tapi kewajiban tetap kewajiban, potong Hendra. Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Dina hampir menjawab, kenapa bukan Lani? Tapi kalimat itu terasa seperti pengkhianatan pada adiknya sendiri. Hendra melanjutkan, lebih pelan, lebih menusuk. Jangan jadi anak yang cuma bisa terima tanpa mau memberi. Harga diri Dina terasa seperti diremas. Selama ini ia bekerja, membantu di rumah, tidak pernah menuntut lebih. Tapi di mata ayahnya, semua itu tidak cukup. Yang dihitung hanya pengorbanan besar. Papa nggak maksa, tambah Hendra, meski jelas itu paksaan halus. Tapi papa berharap kamu mengerti. Mengerti. Selalu kata itu. Dina mengangkat wajahnya. Untuk sesaat, ia ingin mengatakan bahwa ia juga ingin dimengerti. Bahwa ia juga takut. Bahwa menikah bukan keputusan kecil. Tapi ia melihat garis lelah di wajah ayahnya. Dan lagi-lagi, rasa bersalah mengalahkan keinginan untuk melawan. Aku akan lakukan, ucapnya akhirnya. Kalimat itu keluar lebih cepat dari pikirannya. Hendra menghembuskan napas panjang. Lega. Papa tahu kamu anak yang baik. Anak yang baik. Label itu seperti rantai yang tak terlihat. Malam itu, Dina duduk sendirian di kamarnya. Ia memikirkan kata-kata Maya dan kata-kata ayahnya. Satu mengatakan ia berhak memilih diri sendiri. Yang lain mengatakan ia berutang hidupnya. Di antara keduanya, Dina merasa terbelah. Ia mengambil ponselnya dan membuka pesan dari nomor yang kemarin diberikan Bram. Nomor Arga. Jarumnya bergetar sesaat di atas layar. Jika ia benar-benar akan menjalani ini, ia tidak ingin lagi sekadar mengikuti arus keluarga. Ia mengetik pelan. Saya bersedia melanjutkan rencana pernikahan. Tapi saya ingin kita bertemu lagi. Berdua saja. Jantungnya berdegup keras saat menekan kirim. Ini bukan pembatalan. Bukan juga penyerahan penuh. Tapi untuk pertama kalinya, keputusan itu benar-benar ia ambil sendiri. Dan entah mengapa, justru itulah yang membuatnya paling takut. Pesan Dina dibalas singkat oleh Arga malam itu.
Baik. Kita bertemu besok. Pertemuan kedua berlangsung tanpa orang tua, tanpa Lani, tanpa tekanan yang kasat mata. Arga tetap duduk di kursi rodanya, tetap tenang, tetap sulit ditebak. Mereka berbicara tentang hal-hal praktis, rumah, tanggung jawab, batasan. Tidak ada rayuan, tidak ada janji manis. Hanya kesepakatan yang terdengar seperti kontrak. 3 hari kemudian, akad dilangsungkan. Tidak ada gedung mewah. Tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya ruang tamu rumah Arga yang disulap sederhana. Beberapa kursi, meja kecil, dan penghulu yang membacakan ijab kabul dengan suara formal. Dina duduk di samping Arga, mengenakan kebaya putih yang dipilih Rika. Tangannya dingin, tapi wajahnya tenang. Ia tidak menangis. Rika berdiri tak jauh dari mereka. Tidak ada mata berkaca-kaca. Tidak ada pelukan emosional. Yang ada hanya napas lega yang nyaris tak disembunyikan ketika ijab kabul dinyatakan sah. Hendra menepuk bahu Arga dengan senyum canggung, seperti orang yang baru saja menyelesaikan negosiasi penting. Lani memeluk Dina setelahnya. Menangis lagi. Maaf ya, Kak, kalau bukan karena aku. Dina memeluknya singkat. Ia tidak lagi mencari ketulusan dalam air mata itu. Ia terlalu lelah untuk menganalisis. Saat cincin melingkar di jarinya, Dina menyadari satu hal. Tidak ada yang bertanya apakah ia bahagia. Semua hanya memastikan prosesnya berjalan lancar. Ketika acara selesai dan tamu-tamu pulang, Rika mendekat sebentar. Kamu sudah jadi istri orang sekarang. Jaga sikap. Jangan bikin masalah, katanya pelan namun tegas. Bukan nasihat penuh cinta. Lebih seperti peringatan. Dina hanya mengangguk. Mobil yang membawanya ke rumah Arga sore itu terasa berbeda dari perjalanan sebelumnya. Kali ini, ia tidak lagi tamu. Ia pindah. Ia tidak membawa banyak barang. Sebagian besar hidupnya terasa memang tidak pernah benar-benar miliknya. Setibanya di rumah, Bram sudah menunggu di depan pintu. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya kini lebih berhati-hati. Selamat datang, Bu Dina, ucapnya sopan. Gelar itu terdengar asing. Arga berada di sampingnya. Kursi roda bergerak pelan saat Bram mendorongnya masuk. Dina memperhatikan interaksi mereka. Tidak ada rasa kasihan dari Bram. Tidak ada nada merendahkan. Ia memperlakukan Arga seperti atasan yang dihormati, bukan pasien yang harus dikasihani. Bram sudah bersama saya hampir 10 tahun, kata Arga tanpa diminta. Semua urusan kerja dan rumah dia yang bantu atur. Nada suaranya bukan penjelasan panjang, hanya pernyataan posisi. Bram adalah orang kepercayaan. Penjaga sistem yang sudah berjalan. Dina mengangguk pada Bram. Terima kasih sudah membantu selama ini. Bram membalas dengan sedikit menunduk. Tugas saya memastikan semuanya berjalan sesuai rencana Pak Arga. Kalimat itu terdengar netral. Tapi Dina menangkap maknanya. Ia kini bagian dari rencana. Kamar yang disiapkan untuk mereka luas dan rapi. Tidak ada sentuhan feminin. Tidak ada foto keluarga di dinding. Hanya ruang yang fungsional. Saat pintu tertutup dan mereka tinggal berdua, keheningan terasa lebih berat dari saat akad tadi. Arga memutar kursi rodanya sedikit menghadap Dina. Kalau ada yang tidak nyaman, katakan langsung. Nada suaranya tetap datar. Dina mengangguk. Ia ingin berkata banyak hal, tentang perasaannya, tentang kecanggungan ini, tentang bagaimana semuanya terasa terlalu cepat. Tapi ia tahu, bukan itu yang Arga maksud. Baik, jawabnya singkat. Malam pertama mereka tidak diwarnai sentuhan romantis. Arga meminta bantuan Dina untuk memindahkan beberapa dokumen dari meja kerja kecil ke laci. Gerakan itu sederhana, tapi saat Dina mendorong kursi rodanya sedikit agar lebih dekat ke meja, ada rasa aneh menyusup. Bukan jijik, bukan takut, tapi perasaan seperti sedang memindahkan barang yang mahal dan rapuh sekaligus. Arga memperhatikan wajahnya. Kamu tidak perlu berhati-hati berlebihan.
Saya tidak mudah rusak. Dina tersentak kecil. Ia tidak sadar ekspresinya terbaca. Saya tahu, jawabnya cepat. Namun di dalam hatinya, ia sadar, yang rapuh bukan Arga, melainkan dirinya. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ritme yang teratur. Dina bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan. Bra membantu di dapur, tapi tetap menjaga jarak profesional. Ia tidak banyak bicara, kecuali jika berkaitan dengan kebutuhan Arga. Dina mulai mengamati kebiasaan suaminya. Arga bekerja dari rumah, menerima panggilan bisnis dengan suara tegas dan keputusan cepat. Tidak ada nada ragu dalam setiap instruksinya. Dunia luar tetap bergerak di bawah kendalinya. Suatu pagi, saat Dina membantu menata meja makan, tangannya tak sengaja menyentuh tangan Arga saat menyerahkan cangkir kopi. Sentuhan itu singkat. Hang. Dina terdiam sepersekian detik. Ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia tidak merasa terpaksa merawatnya. Ia merasa bertanggung jawab. Dan itu berbeda. Ia membantu Arga berpindah dari ruang kerja ke teras sore hari, mendorong kursi roda dengan hati-hati. Angin menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, ia tidak merasa sedang dihukum. Namun di sela ketulusan itu, ada suara kecil yang terus berbisik, "Kamu dipindahkan dari rumah orang tua ke rumah suami," tanpa pernah benar-benar diminta pendapat. Malam itu, Dina berdiri di depan lemari, menatap pakaian-pakaiannya yang kini tergantung di ruang asing. Semua terasa rapi, tertata, bahkan nyaman. Tapi hatinya belum sepenuhnya tinggal di sana. Arga memanggilnya dari ruang kerja. "Dina, bisa bantu saya sebentar?" Nada suaranya biasa saja. Permintaan sederhana. Dina menarik napas dalam. Ia melangkah keluar kamar, memilih untuk menjawab panggilan itu tanpa ragu. Ia belum tahu apakah ia mencintai pria ini. Ia bahkan belum yakin memahami dirinya sendiri. Tapi malam itu, ia membuat keputusan kecil yang diam-diam berisiko. Ia akan berhenti melihat dirinya sebagai korban transaksi. Ia akan menjalani peran ini dengan sungguh-sungguh. Meski hatinya belum sepenuhnya percaya bahwa ia berada di tempat yang benar. Keputusan kecil yang Dina ambil, menjalani perannya dengan sungguh-sungguh, membuat hari-harinya di rumah itu terasa lebih terarah. Ia berhenti menghitung apa yang hilang darinya dan mulai memperhatikan apa yang ada di hadapannya. Pagi itu, Dina membawa sarapan ke ruang kerja Arga. Pintu sedikit terbuka. Dari celah itu, ia mendengar suara suaminya terdengar berbeda dari biasanya. Lebih tegas, lebih tajam. "Kalau laporan kuartal ini masih defensif, ganti strategi. Jangan tunggu kompetitor bergerak dulu." Tidak ada nada ragu. Tidak ada jeda panjang. Setiap kalimatnya seperti keputusan final. Dina mengetuk pelan sebelum masuk. Arga sedang menatap layar laptop besar di depannya. Beberapa grafik dan angka terpampang jelas. Di meja, tersusun dokumen yang tampak seperti laporan keuangan. Ia mengangguk singkat saat melihat Dina. "Letakkan di sana." Panggilan video di layar masih menyala. Seorang pria parubaya dengan setelan rapi tampak menunduk hormat. "Baik, Pak Arga. Akan kami sesuaikan hari ini juga." Panggilan berakhir. Ruangan kembali sunyi. Dina berdiri sejenak, mencoba mencerna. Ia tidak melihat wajah seorang pria yang kehilangan kendali atas hidupnya. Ia melihat seseorang yang tetap memegang kendali penuh, hanya dari tempat berbeda. "Kamu sudah sarapan?" tanya Arga tanpa mengalihkan pandangan dari layar. "Sudah," jawab Dina. Arga akhirnya menoleh. Tatapannya tidak lagi sekadar menilai. Ada sesuatu yang lebih ringan di sana, meski tetap sulit ditebak. "Kamu tidak terganggu dengan pekerjaan saya yang hampir sepanjang hari?" tanyanya. Dina menggeleng. "Tidak. Justru, saya baru tahu skala bisnis Anda sebesar ini." Arga mengangkat alis tipis. "Kamu tidak mencari tahu sebelumnya?" Pertanyaan itu membuat Dina tersadar. Benar.
Ia tidak pernah benar-benar mencari tahu tentang Arga sebelum menikah. Semua terjadi terlalu cepat. Saya lebih sibuk memastikan keluarga saya tidak kehilangan rumah, jawabnya jujur. Arga terdiam beberapa detik. Tidak ada komentar. Tapi ada perubahan kecil dalam sorot matanya, seolah jawaban itu disimpan. Sepanjang minggu itu, Dina mulai memperhatikan rutinitas suaminya. Jadwal rapat, strategi investasi, diskusi tentang ekspansi. Semua dilakukan dari ruang kerja itu, dengan Bram sebagai penghubung utama. Bram selalu ada, menyiapkan dokumen, mengatur jadwal, memastikan koneksi stabil. Gerakannya efisien, tanpa banyak bicara. Namun beberapa kali, Dina menangkap tatapannya. Tatapan yang tidak kasar, tidak pula meremehkan. Lebih seperti menguji. Suatu siang, saat Arga sedang beristirahat, Dina membantu membereskan meja kerja. Bram berdiri di dekat pintu. Bu Dina tidak keberatan dengan semua ini? Tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya sopan, tapi langsung pada inti. Semua ini. Dina balik bertanya. Rutinitas Pak Arga. Tanggung jawabnya. Kondisinya. Bram memilih kata dengan hati-hati. Dina berhenti sejenak. Ia bisa saja menjawab formal. Tapi ia memilih jujur. Keberatan tidak mengubah kenyataan, katanya pelan. Yang bisa saya lakukan hanya menyesuaikan diri. Bram menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasa. Pak Arga tidak suka dikasihani, ujarnya. Saya tidak mengasihani dia, jawab Dina cepat, hampir refleks. Bagus, balas Bram singkat. Percakapan itu berakhir di sana. Tapi sejak saat itu, Dina merasa setiap gerakannya diperhatikan. Cara ia mendorong kursi roda Arga. Cara ia menyodorkan obat. Cara ia berdiri di sampingnya saat ada panggilan penting. Ia merasa seperti sedang menjalani ujian tanpa tahu standar kelulusannya. Namun di tengah perasaan diawasi itu, muncul pertanyaan yang lebih mengganggu. Mengapa pria dengan pikiran setajam ini terlihat begitu menerima? Suatu sore, Dina mendorong kursi roda Arga ke teras seperti biasa. Angin membawa aroma hujan. Arga menatap taman di depan rumah dengan ekspresi tenang. Kamu tidak pernah marah? Tanya Dina tiba-tiba. Arga menoleh. Tentang apa? Keadaan Anda, lanjut Dina pelan. Kecelakaan itu. Kehilangan kemampuan berjalan. Pertanyaan itu keluar sebelum ia sempat menahannya. Arga tidak langsung menjawab. Tatapannya kembali lurus ke depan. Marah tidak mengubah fakta, katanya akhirnya. Saya memilih fokus pada yang masih bisa saya kendalikan. Jawaban itu terdengar masuk akal. Terlalu masuk akal. Dina mengamati wajahnya. Tidak ada kepahitan. Tidak ada ledakan emosi. Seolah kehilangan besar itu hanyalah detail teknis dalam hidupnya. Tidak pernah merasa dirampas. Dina melanjutkan, lebih pelan. Arga tersenyum tipis. Semua orang kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Dina, tidak semua kehilangan terlihat. Kalimat itu menggantung. Dina merasakan sesuatu bergerak dalam dirinya. Selama ini, ia melihat dirinya sebagai pihak yang dirampas. Masa depan, pilihan, kebebasan. Tapi Arga berbicara tentang kehilangan tanpa nada korban. Dan justru itulah yang membuatnya gelisah. Karena di balik ketenangan itu, Dina merasa ada lapisan yang tidak diperlihatkan. Malamnya, saat membantu Arga berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, Dina memperhatikan sesuatu yang kecil namun mengusik. Otot tangan Arga terasa kuat saat menopang tubuhnya. Gerakannya terkontrol, bukan lemah. Bukan hal aneh. Banyak orang dengan kondisi serupa melatih tubuh bagian atas. Tapi tetap saja, ada perasaan ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Setelah Arga tertidur, Dina duduk di sisi tempat tidur, menatap bayangan lampu di dinding. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang utang dan pengorbanan.
Ada sesuatu yang belum ia pahami. Tentang Arga. Tentang ketenangan yang terlalu sempurna itu. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Dina membuat keputusan kecil yang berisiko lagi. Ia tidak akan hanya menyesuaikan diri. Ia akan mulai memperhatikan lebih dalam. Karena semakin ia mengenal suaminya, semakin ia merasa ada bagian cerita yang belum pernah diceritakan. Sejak malam ketika Dina memutuskan untuk mulai memperhatikan lebih dalam, cara pandangnya berubah. Ia tidak lagi hanya bergerak mengikuti ritme rumah itu. Ia mengamati cara Arga berbicara, cara Bram merespons, cara setiap keputusan diambil tanpa ragu. Namun pagi itu, ritmenya terganggu. Bel berbunyi tepat ketika Dina selesai merapikan ruang tamu. Bram yang membukakan pintu. Dari dapur, Dina mendengar suara yang sangat ia kenal. "Kak." Lani berdiri di ambang pintu dengan gaun pastel dan tas kecil di tangan. Senyumnya tipis, canggung, seperti tamu yang tidak tahu harus bersikap bagaimana. Dina mendekat. "Kamu sendirian?" tanyanya. "Iya," jawab Lani cepat. "Mama lagi ada arisan." Bram mempersilakan masuk dengan sopan. Tatapannya sekilas pada Dina, seolah ingin memastikan apakah kunjungan ini diharapkan. "Pak Arga sedang rapat. Kalau perlu sesuatu, beritahu saya," katanya sebelum kembali ke ruang kerja. Lani duduk di sofa dengan punggung tegak. Matanya berkeliling ruangan, memperhatikan interior yang modern dan bersih. "Rumahnya besar ya?" ujarnya pelan. Dina tersenyum tipis. "Lumayan." Ada jeda yang tidak nyaman. Lani memainkan ujung tasnya. "Kak, kamu gimana?" Pertanyaan itu terdengar seperti formalitas. "Aku baik," jawab Dina. Lani mengangguk, lalu menunduk. "Aku masih merasa bersalah." Kalimat itu seharusnya menyentuh. Tapi Dina tidak merasakan apa-apa selain datar. "Bersalah karena apa?" tanyanya lembut. "Karena harusnya aku yang..." Lani menggantungkan kalimatnya, lalu menghela napas. "Tapi Mama bilang kamu lebih siap." "Lebih siap?" Dina menatap adiknya. Tidak ada pemberontakan di wajah Lani. Tidak ada penolakan terhadap keputusan Mama. Hanya penerimaan nyaman sebagai pihak yang dilindungi. "Kamu tidak pernah benar-benar ingin menggantikanku, kan?" tanya Dina tanpa nada menuduh. Lani terdiam. "Aku takut, Kak." Jawaban yang sama seperti sebelumnya. Dina mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak mencoba memahami lebih jauh. Ia hanya mencatat, ketakutan Lani selalu lebih penting daripada pengorbanannya. "Arga baik?" tanya Lani, cepat mengganti topik. "Dia tegas," jawab Dina jujur. "Seram nggak?" Dina memikirkan tatapan Arga yang tenang dan sulit ditembus. "Tidak." Lani tersenyum kecil, tampak lega. "Syukurlah. Yang penting kamu nggak sengsara." Kalimat itu membuat sesuatu bergetar dalam dada Dina. Nggak sengsara. Seolah kebahagiaan bukan standar yang pantas untuknya. Cukup tidak menderita. Suara kursi roda terdengar dari lorong. Arga muncul dengan kemeja rapi, wajahnya netral. "Lani," sapanya singkat. Lani langsung berdiri, sedikit kikuk. "Mas Arga." Dina memperhatikan interaksi itu. Arga sopan, menjaga jarak. Lani tampak lebih gugup daripada saat bersama keluarga sendiri. "Terima kasih sudah datang," kata Arga. "Iya, cuma mau lihat Kak Dina," jawab Lani. Arga mengangguk, lalu menoleh pada Dina. "Kalau sudah selesai, saya perlu bantuan sebentar." Nada itu bukan perintah kasar, tapi jelas menunjukkan prioritas. Lani segera berpamitan, seolah lega punya alasan untuk pergi. Sebelum keluar, ia memeluk Dina cepat. "Kalau ada apa-apa, bilang ya." Dina membalas pelukan itu, tapi kali ini ia tidak lagi menggenggam terlalu erat. Setelah pintu tertutup, keheningan kembali menguasai rumah. "Adik kamu terlihat baik-baik saja,"
komentar Arga datar. Iya, jawab Dina. Ia tidak tahu apakah itu pujian atau sekadar observasi. Ponsel Dina bergetar sebelum ia sempat kembali ke ruang kerja. Nama Rika muncul di layar. Dina mengangkat. Kamu sudah tanya soal pelunasan? Suara ibunya langsung terdengar tanpa basa-basi. Pelunasan? Ulang Dina pelan. Utang papa. Arga sudah mulai prosesnya belum? Mama cuma mau pastikan semuanya aman. Tidak ada pertanyaan tentang kabarnya. Tidak ada kalimat seperti kamu sehat? Kamu nyaman? Dina menggenggam ponsel lebih erat. Sudah dibicarakan. Jawabnya singkat. Kamu jangan lupa ingatkan ya. Jangan sampai molor. Dina menutup mata sejenak. Aku baik-baik saja. Rika terdiam sebentar. Ya memang harusnya begitu. Kamu kan sudah jadi istri orang sekarang. Jangan terlalu sensitif. Panggilan berakhir. Dina berdiri di tengah ruang tamu. Napasnya terasa lebih berat. Untuk pertama kalinya sejak menikah. Rasa yang muncul bukan lelah. Bukan sedih. Kemarahan kecil. Tajam. Seperti serpihan kaca di dalam dada. Ia selalu berusaha mengerti. Selalu menekan perasaan sendiri agar tidak dianggap egois. Tapi sekarang, ketika ia sudah benar-benar pergi dari rumah itu, yang ditanyakan tetap hanya soal uang. Arga memperhatikannya dari lorong. Ada masalah. Dina menoleh cepat. Wajahnya kembali netral. Tidak. Ia melangkah mendekat dan berdiri di belakang kursi roda suaminya. Tadi mama telepon, tanya Arga. Iya. Utang. Dina terdiam sejenak, lalu mengangguk. Arga tidak bereaksi berlebihan. Proses administrasinya sedang berjalan. Saya tidak pernah ingkar. Nada itu tegas, tanpa emosi. Dina menghela napas pelan. Ia bisa saja mengeluh. Bisa saja meluapkan amarah yang baru saja tumbuh. Tapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia merapikan kerah kemeja Arga yang sedikit miring. Terima kasih, katanya pelan. Arga menatapnya, seolah mencoba membaca sesuatu. Dina sadar satu hal, kemarahannya pada keluarganya tidak boleh berubah menjadi kepahitan di rumah ini. Ia tidak ingin membawa racun lama ke dalam peran barunya. Namun malam itu, saat sendirian di kamar, ia tidak lagi menyangkal perasaannya. Ia marah karena tidak pernah benar-benar dipilih. Dan untuk pertama kalinya, kemarahan itu tidak ia tekan habis-habisan. Ia menyimpannya. Bukan untuk meledak, tapi untuk mengingatkan dirinya bahwa ia juga punya batas. Di tengah kesunyian kamar yang masih terasa asing, Dina membuat keputusan kecil yang mungkin akan mengubah banyak hal. Ia tidak akan lagi menjadi jembatan komunikasi antara Arga dan keluarganya. Jika Rika ingin kepastian, biarlah bertanya langsung. Dina tidak akan terus menjadi perantara yang mengorbankan dirinya sendiri. Keputusan itu sederhana. Tapi bagi Dina, itu langkah pertama untuk berhenti menjadi anak yang selalu mengalah. Keputusan Dina untuk tidak lagi menjadi perantara antara Arga dan keluarganya membuatnya merasa sedikit lebih utuh. Bukan lebih kuat, tapi lebih sadar bahwa ia punya batas. Sejak hari itu, ia berhenti menyampaikan pesan-pesan Rika secara otomatis. Jika ibunya ingin kepastian, ia menjawab seperlunya, tanpa lagi membawa urusan itu ke meja makan. Namun ketenangan tipis yang mulai ia bangun runtuh pada suatu sore yang tampak biasa. Hari itu hujan turun deras sejak siang. Arga menyelesaikan panggilan bisnis lebih cepat dari biasanya, dan meminta Bram membantunya ke ruang olahraga kecil di sisi rumah. Dina tahu ruangan itu ada, tapi jarang masuk. Bram pernah menyebut bahwa Arga rutin melakukan terapi ringan untuk menjaga kondisi tubuh bagian atasnya. Dina sedang di dapur ketika ia sadar payung yang tadi dipakainya tertinggal di teras belakang. Ia melewati lorong samping ruang olahraga tanpa niat mengintip apapun. Sampai ia mendengar suara. Pelan, Pak. Suara Bram terdengar lebih rendah dari biasanya. Tidak seperti nada profesionalnya saat membahas dokumen.
Ini lebih personal. Dina berhenti tanpa sadar. Lepaskan saja. Suara Arga menjawab. Tidak terdengar kesakitan. Justru stabil. Dorongan rasa ingin tahu membuat Dina melangkah mendekat. Pintu ruang olahraga sedikit terbuka. Dan di sanalah ia melihatnya. Arga berdiri. Bukan sekadar tegak sesaat karena tertopang penuh. Ia berdiri dengan kedua kaki menapak lantai. Tubuhnya sedikit condong ke depan. Tangan bertumpu pada alat pegangan logam. Bram berdiri di sampingnya. Satu tangan siap menahan jika perlu. Tapi Arga tidak tampak seperti seseorang yang tak berdaya. Ia berdiri. Jantung Dina berhenti sejenak. Kepalanya mendadak kosong. Bukan karena berdiri itu mustahil bagi sebagian penyandang cedera. Ia tahu terapi bisa membantu banyak hal. Tapi cara Arga berdiri, tegak, stabil beberapa detik sebelum perlahan memindahkan berat tubuhnya, tidak tampak seperti tubuh yang sepenuhnya lumpuh. Bram berbicara pelan. Sudah cukup hari ini. Arga mengangguk kecil. Saat itulah Dina tanpa sengaja menyenggol pot tanaman di dekat pintu. Suara kecil itu cukup membuat Bram menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dalam sepersekian detik, ekspresi Bram berubah. Dari fokus menjadi waspada. Arga juga menoleh. Dan dalam waktu yang terlalu cepat untuk dianggap kebetulan, Arga kembali duduk di kursi roda yang sudah disiapkan di belakangnya. Gerakannya tidak panik. Terlalu terkontrol. Dina berdiri membeku di ambang pintu. "Kamu butuh sesuatu?" tanya Arga dengan suara yang kembali datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Dina memaksa napasnya stabil. "Saya cuma mau ambil payung." Tatapan Arga tidak goyah. Bram tetap berdiri di sampingnya. Ekspresi profesionalnya kembali terpasang, tapi ada ketegangan tipis di rahangnya. Dina mengangguk kecil dan melangkah pergi. Langkahnya terasa ringan, tapi pikirannya berat. Di dapur, ia meletakkan payung di meja tanpa sadar. Tangannya gemetar. Ia mencoba menyusun ulang apa yang baru saja dilihat. Mungkin itu bagian dari terapi. Mungkin hanya refleks otot. Mungkin ia salah lihat. Namun bayangan itu terus berputar di kepalanya. Cara Arga berdiri, cara ia duduk kembali saat sadar Dina ada di sana. Sore itu, Dina tetap menjalankan rutinitas seperti biasa. Ia menyiapkan makan malam. Ia membantu Arga berpindah dari kursi roda ke kursi makan. Ia berbicara seperlunya. Tidak ada yang berbeda secara kasat mata. Tapi di dalam dirinya, sesuatu berubah. Rasa iba yang dulu muncul ketika melihat kursi roda itu kini digantikan pertanyaan. Mengapa ia tidak pernah diberitahu bahwa Arga bisa berdiri? Mengapa momen itu terasa seperti sesuatu yang harus disembunyikan? Malamnya, saat mereka berada di kamar, Dina memperhatikan setiap gerakan kecil. Cara Arga menopang tubuhnya dengan tangan. Cara ia mengatur posisi duduk. Tidak ada tanda jelas bahwa ia benar-benar tak mampu menggerakkan kakinya. Arga menangkap tatapannya. "Ada yang ingin kamu tanyakan?" Suaranya tenang. Pertanyaan itu seperti pintu yang sedikit terbuka. Dina hampir saja mengucapkan apa yang dilihatnya. Tapi ia menahannya. Jika ia bertanya sekarang dan Arga menyangkal, ia tidak punya bukti selain ingatan sesaat. Dan jika benar ada sesuatu yang disembunyikan, ia ingin tahu lebih banyak sebelum membuka konfrontasi. "Tidak," jawabnya pelan. "Hanya lelah." Arga mengangguk tanpa curiga. Dina mematikan lampu dan berbaring membelakanginya. Matanya tetap terbuka dalam gelap. Keraguan mulai menyusup perlahan. Selama ini, ia berusaha menerima keadaan Arga tanpa mengasihani. Ia mencoba melihatnya sebagai pria kuat yang tetap memimpin bisnisnya meski memiliki keterbatasan. Tapi bagaimana jika keterbatasan itu tidak sepenuhnya seperti yang ia pahami? Pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak. Bukan karena ia merasa ditipu. Belum. Melainkan karena ia menyadari satu hal yang lebih mengganggu. Jika Arga memang bisa berdiri, bahkan berjalan, maka alasan pernikahan ini menjadi jauh lebih kabur.
Dan jika alasan itu kabur, maka posisi Dina di rumah ini pun ikut kabur. Ia memejamkan mata, memutuskan sesuatu yang sunyi dan berbahaya. Ia tidak akan langsung menuduh. Ia akan mengamati setiap gerakan, setiap celah. Karena jika ada kebenaran yang sengaja disembunyikan darinya, Dina ingin menemukannya dengan kepalanya sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, rasa iba yang dulu membuatnya lembut mulai tergeser oleh sesuatu yang lebih tajam. Curiga. Langkah Dina terasa lebih berat dari biasanya saat ia keluar dari kamar sore itu. Sejak kemarin, bayangan Arga yang berdiri beberapa detik di hadapan Bram terus berputar di kepalanya. Bukan lagi rasa iba yang mendominasi, melainkan sesuatu yang lebih tajam, lebih dingin. Keraguan. Ia tidak ingin menjadi istri yang penuh curiga. Namun ia juga tidak ingin menjadi perempuan yang dibutakan oleh belas kasihan. Di lorong rumah yang sepi, Dina melihat Bram mendorong kursi roda Arga menuju ruang kerja pribadi di ujung sayap kanan. Ruangan itu jarang ia masuki. Arga selalu berkata ia membutuhkan ruang untuk mengatur bisnis keluarga tanpa gangguan. Tidak perlu ditemani. Bram. Aku bisa sendiri, ujar Arga dengan nada datar. Bram, asisten pribadi Arga sekaligus orang kepercayaan keluarga sejak lama, tampak ragu. Tapi, Tuan. Sudah. Tinggalkan saja. Nada itu bukan nada lelaki yang lemah. Itu nada seseorang yang terbiasa memberi perintah. Dina berhenti di balik dinding sebelum mereka menyadarinya. Dadanya berdegup lebih cepat, bukan karena takut, melainkan karena ia akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memalingkan wajah. Beberapa menit setelah Bram keluar, Dina melangkah pelan menyusuri lorong. Pintu ruang kerja Arga tidak tertutup rapat. Celah tipis itu memperlihatkan sesuatu yang membuat seluruh darahnya terasa berdesir. Arga berdiri. Tidak goyah. Tidak tertatih. Ia berjalan beberapa langkah menuju rak dokumen, mengambil map hitam, lalu kembali ke meja dengan langkah mantap. Tidak ada kursi roda di bawah tubuhnya. Tidak ada beban di pundaknya. Dina membeku. Selama berbulan-bulan ia bangun lebih pagi untuk membantu Arga berpindah tempat. Ia menahan komentar keluarga yang menganggapnya kurang sabar. Ia menerima pernikahan ini dengan keyakinan bahwa kesetiaan adalah bentuk ibadah. Ia menguatkan diri setiap kali melihat Arga terdiam lama menatap kakinya yang katanya tak lagi mampu menopang tubuh. Dan sekarang, lelaki itu berjalan. Bukan sekadar berdiri sesaat seperti yang ia lihat kemarin. Berjalan. Jari Dina mencengkeram kusen pintu. Bukan tangis yang muncul. Bukan pula amarah yang meledak. Yang terasa justru kehampaan. Semua pengorbanannya terasa seperti lelucon yang dipentaskan terlalu lama. Tiba-tiba kursi roda bergeser. Arga kembali duduk dengan gerakan cepat ketika terdengar suara langkah mendekat dari arah luar. Dina refleks mundur. Jantungnya berdebar keras. Ia bersembunyi di balik sudut lorong saat Bram kembali masuk. Sudah saya siapkan dokumen untuk besok, Tuan, kata Bram. Baik. Suara Arga kembali terdengar berat. Lelah, seperti lelaki yang benar-benar tak mampu berdiri. Dina menutup mata. Jadi ini bukan kebetulan. Ini kebiasaan. Ia kembali ke kamar dengan langkah terukur. Tidak ada air mata. Tidak ada isak. Justru ketenangan yang mengerikan merambat di dadanya. Malam itu, saat Arga masuk ke kamar dengan kursi rodanya, Dina sudah duduk di tepi ranjang. Lampu tidak terlalu terang. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. Ada apa? Tanya Arga pelan, memperhatikan sikap Dina yang berbeda. Tidak apa-apa, jawab Dina lembut. Ia tidak ingin gegabah. Ia tidak ingin menuduh tanpa memahami. Jika ini sandiwara, maka pasti ada alasan di baliknya. Pertanyaannya bukan lagi apakah Arga bisa berjalan, melainkan mengapa ia memilih berpura-pura lumpuh di hadapannya. Apakah untuk menguji kesetiaannya? Untuk mengikatnya dalam rasa kasihan? Atau ada rahasia yang lebih besar? Besok kamu ada janji ke dokter, kan? Dina bertanya ringan,
seolah-olah hanya memastikan jadwal rutin. Arga mengangguk singkat. Ya, pemeriksaan biasa. Dina menatap wajah suaminya lama. Tidak ada rasa bersalah di sana. Tidak ada kegelisahan. Yang ada hanya kendali. Dan untuk pertama kalinya, Dina menyadari bahwa mungkin selama ini bukan Arga yang bergantung padanya, melainkan ia yang dibiarkan merasa dibutuhkan. Kesadaran itu menampar lebih keras daripada kebohongan. Setelah Arga tertidur, Dina duduk di meja kecil dekat jendela. Angin malam menyentuh wajahnya yang kering. Ia mengingat percakapan Rika beberapa hari lalu yang lebih peduli pada utang keluarga daripada keadaannya. Ia mengingat Lani yang datang dengan kecanggungan tanpa penyesalan. Ia mengingat dirinya sendiri yang selalu memilih diam demi menjaga peran sebagai istri yang baik. Ia lelah menjadi penyangga bagi semua orang. Jika Arga mampu berjalan, maka ia juga mampu menjawab. Dina mengambil ponselnya. Tangannya sempat gemetar, tetapi bukan karena takut. Karena ini pertama kalinya ia bersiap meminta sesuatu untuk dirinya sendiri. Ia mengetik pesan pada Bram. Besok saya ingin ikut ke kantor. Jangan beritahu Arga. Jempolnya menggantung beberapa detik sebelum menekan kirim. Keputusan kecil itu terasa seperti melangkah di atas es tipis. Jika Arga benar menyembunyikan sesuatu, maka ia akan mengetahuinya sendiri, tanpa drama, tanpa tuduhan kosong. Ia tidak lagi ingin menjadi istri yang hanya menerima cerita. Ia ingin melihat kenyataan. Ponselnya bergetar beberapa menit kemudian. Baik, Bu. Dina menghembuskan napas panjang. Besok ia akan memasuki ruang yang selama ini tertutup baginya. Bukan sebagai perempuan yang iba, bukan sebagai istri yang patuh, tetapi sebagai seseorang yang menuntut kejujuran. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Dina tidak merasa takut kehilangan Arga. Ia lebih takut kehilangan dirinya sendiri. Pagi itu Dina bangun lebih awal dari biasanya. Bukan untuk menyiapkan sarapan, bukan untuk membantu Arga berpindah dari ranjang ke kursi roda. Ia hanya duduk diam di tepi tempat tidur, menatap punggung suaminya yang masih terlelap. Ia tidak lagi melihat lelaki yang perlu dikasihani. Ia melihat seseorang yang menyimpan rahasia dengan sangat rapi. Pesan singkat dari Bram semalam terngiang di kepalanya. Pukul 9 Arga memang dijadwalkan ke kantor, bukan ke dokter seperti yang ia katakan. Kebohongan kecil yang membuka pintu pada kebohongan yang lebih besar. Dina membantu Arga bersiap seperti biasa. Tangannya terampil, wajahnya tenang. Arga bahkan sempat menatapnya dengan ekspresi lembut. Kamu terlihat berbeda, ujar Arga pelan. Berbeda bagaimana? Tanya Dina tanpa menoleh. Lebih dingin. Dina tersenyum tipis. Mungkin aku hanya kurang tidur. Ia mendorong kursi roda Arga menuju mobil. Setiap langkah terasa seperti menghitung mundur menuju ledakan yang tak terelakkan. Kantor itu berdiri megah dengan dinding kaca tinggi. Dina jarang datang ke sana sejak menikah. Arga selalu berkata ia tak ingin Dina lelah dengan urusan bisnis. Hari ini, ia masuk tanpa meminta izin. Bram sudah menunggunya di lobi. Wajah pria itu terlihat tegang. Sebagai asisten pribadi sekaligus orang yang membantu Arga menjaga sandiwara selama ini, Bram tahu rahasia itu tak mungkin lagi bertahan lama. Bu Dina, yakin ingin melihat langsung? Tanyanya pelan. Dina menatapnya lurus. Saya hanya ingin melihat suami saya. Nada suaranya membuat Bram tak lagi berani bertanya. Mereka naik ke lantai atas. Pintu ruang kerja Arga tertutup rapat. Namun dari dalam terdengar suara langkah. Langkah. Bukan suara roda bergeser. Dina membuka pintu tanpa mengetuk. Arga berdiri di depan meja. Jasnya terpasang rapi. Kedua kakinya menopang tubuhnya dengan kokoh. Ia terdiam saat melihat Dina. Bram mundur pelan, meninggalkan mereka berdua. Waktu seperti berhenti. Tidak ada lagi celah untuk berpura-pura. Arga perlahan menurunkan map di tangannya. Kamu sudah tahu. Bukan pertanyaan. Dina melangkah masuk.
Setiap langkahnya terasa mantap, berbeda dari perempuan yang dulu dipenuhi iba. "Sejak kapan?" tanyanya pelan. Arga menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kerjanya, bukan kursi roda. "Aku tidak pernah lumpuh." Kalimat itu jatuh tanpa hiasan. Dina menahan napas. Ia sudah menduga, tetapi mendengarnya langsung tetap terasa seperti tamparan. "Kenapa?" Suaranya tidak tinggi, justru terlalu tenang. Arga menatapnya dalam. "Karena aku muak dengan perempuan yang mendekatiku hanya karena harta. Setelah kecelakaan kecil 2 tahun lalu, aku melihat bagaimana orang-orang berubah. Ada yang pura-pura peduli, ada yang menunggu warisan. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus." "Tulus?" ulang Dina pelan. "Aku menyebarkan kabar bahwa aku lumpuh. Banyak yang menjauh. Beberapa tetap tinggal, tapi dengan wajah kecewa. Lalu kamu datang." Dina tertawa kecil, tanpa suara. "Aku datang karena keluargaku terdesak utang," katanya. "Aku dipaksa menikah demi menyelamatkan nama baik mereka." Arga terdiam. "Aku tidak pernah diberi pilihan," lanjut Dina. "Dan kamu menjadikanku bahan ujian." Arga berdiri, mendekat. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak bersamaku karena uang." "Dan jika aku memang butuh uang?" Suara Dina mulai bergetar, bukan karena lemah, tetapi karena amarah yang akhirnya menemukan ruang. "Apa itu membuatku pantas dipermainkan?" Arga mengerutkan kening. "Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi kamu melakukannya." Kalimat itu menggantung di antara mereka. Dina mengingat setiap malam ketika ia menahan lelah, setiap doa yang ia panjatkan agar diberi kesabaran, setiap tatapan iba yang ia terima dari orang lain karena memiliki suami yang dianggap tidak sempurna. Ia menerima semua itu dengan ikhlas. Dan ternyata semua itu hanyalah panggung sandiwara. "Aku merawat harga diriku dengan susah payah, Arga," ucapnya lirih namun tajam. "Aku belajar menerima keadaan. Aku berdamai dengan kenyataan bahwa suamiku mungkin tak akan bisa berjalan lagi. Aku membela kamu di depan orang-orang yang meremehkanmu." Arga menunduk. Untuk pertama kalinya, ekspresinya tak lagi terkendali. "Tapi kamu berdiri dengan mudah di belakangku," lanjut Dina, "seolah semua pengorbananku hanya bagian dari eksperimen." Arga mendekat 1 langkah. "Aku jatuh cinta padamu." Dina tersenyum tipis. "Setelah memastikan aku lulus ujianmu." Keheningan menyelimuti ruangan. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Luka kali ini bukan tentang iba atau keraguan. Ini tentang harga diri. "Apa sekarang kamu puas?" tanyanya pelan. "Aku tetap tinggal. Aku tidak mengeluh. Aku menjalankan peranku." Arga menggeleng cepat. "Bukan begitu." "Lalu bagaimana?" Dina menatapnya lurus. "Apa aku hanya pilihan yang kebetulan tidak pergi?" Pertanyaan itu tak segera dijawab. Dina merasakan sesuatu dalam dirinya berubah. Bukan lagi perempuan yang takut kehilangan suami. Ia kini takut kehilangan martabatnya sendiri. "Aku butuh waktu," katanya akhirnya. Arga tampak ingin menahan, tetapi tak bergerak. Dina berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. "Satu hal lagi," ucapnya tanpa menoleh. "Mulai hari ini, jangan pernah lagi berbohong padaku. Jika kamu masih menganggapku istrimu." Kalimat itu bukan ancaman. Itu batas. Ia melangkah keluar dengan dada sesak namun kepala tegak. Di lorong kantor yang panjang, langkahnya terasa ringan sekaligus rapuh. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Pergi? Bertahan? Membalas? Namun satu hal pasti, ia tidak lagi ingin menjadi objek ujian siapapun. Saat ponselnya bergetar di tangan, pesan dari ibunya menanyakan kabar pelunasan utang. Dina menatap layar lama. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan pilihan yang lebih berbahaya. Bagaimana jika ia berhenti menjadi istri yang selalu mengalah?
Bagaimana jika kali ini ia yang menguji Arga? Sepanjang perjalanan pulang dari kantor, Dina tidak kembali ke rumah. Ia duduk lama di dalam mobil yang terparkir di tepi jalan, membiarkan kemacetan sore menjadi latar kebisingan yang tak benar-benar ia dengar. Ucapan terakhirnya pada Arga masih menggema di kepalanya, tentang batas, tentang kejujuran. Namun jauh di dalam dadanya, sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Ia teringat pesan ibunya pagi tadi. Utang Hendra, ayahnya, belum sepenuhnya lunas. Padahal Arga pernah mengatakan semuanya sudah dibereskan sejak pernikahan mereka berlangsung. Kebohongan tentang kelumpuhan sudah terbongkar. Apalagi yang belum ia ketahui? Ponselnya bergetar. Nama Arga muncul di layar. Dina menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. Kita perlu bicara lagi. Suara Arga terdengar berbeda. Tidak defensif. Tidak dingin. Lebih seperti seseorang yang sadar rahasianya tak lagi bisa disimpan setengah-setengah. Aku juga, jawab Dina singkat. Datang ke kantor pusat. Ada sesuatu yang harus kamu lihat. Nada itu bukan permintaan. Dina hampir menolak. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat daripada kelelahan emosinya. Jika memang pernikahan ini dibangun di atas kebohongan, ia ingin melihat seluruh fondasinya runtuh di depan mata. Malam mulai turun saat Dina kembali memasuki gedung perusahaan itu. Lampu-lampu di lantai atas masih menyala. Arga tidak duduk di kursi roda ketika ia membuka pintu ruang kerja. Ia berdiri di depan jendela besar, membelakangi Dina. Aku tahu kamu berhak tahu semuanya, katanya tanpa menoleh. Dina tidak menjawab. Ia menunggu. Arga berbalik perlahan. Wajahnya tak lagi menyisakan upaya untuk terlihat kuat. Ayahmu dulu bekerja di perusahaan ini, ucapnya. Kalimat itu membuat Dina mengernyit. Itu bukan rahasia. Tapi kamu tidak tahu bahwa perusahaan ini milikku. Sun. Dina menatapnya tajam. Apa maksudmu? Aku pemilik utama dan direktur tertinggi. Sejak 3 tahun lalu. Jantung Dina berdegup keras. Selama ini ia hanya tahu Arga berasal dari keluarga berada, memiliki bisnis besar, tetapi tidak pernah benar-benar menyadari skala kekuasaannya. Ia tidak pernah menghubungkan nama perusahaan ini dengan masa lalu ayahnya. Perusahaan tempat ayahku dipecat karena tuduhan manipulasi laporan keuangan. Suaranya mulai menegang. Arga mengangguk pelan. Kenangan lama menyeruak. Hari ketika ayahnya pulang dengan wajah pucat. Hari ketika ibunya menangis diam-diam di dapur. Hari ketika nama keluarga mereka tercoreng dan utang mulai menumpuk. Kamu tahu apa yang terjadi saat itu? Tanya Dina. Suaranya hampir bergetar. Aku tahu lebih dari yang kamu kira. Arga berjalan mendekat, tetapi menjaga jarak. Kesalahan itu memang terjadi di divisi tempat ayahmu bekerja. Kerugiannya besar. Namun investigasi internal waktu itu tidak sepenuhnya adil. Dina memejamkan mata sejenak. Ayahku bilang dia tidak bersalah. Aku percaya. Dina membuka mata. Amarah dan kebingungan bercampur. Lalu kenapa dia tetap dipecat? Arga menghela napas panjang. Karena ada tekanan dari pemegang saham lama. Mereka butuh kambing hitam. Dan ayahmu tidak punya cukup kekuatan untuk melawan. Setiap kata terasa seperti menekan dada Dina lebih dalam. Utang Hendra bukan sekadar pinjaman biasa, lanjut Arga pelan. Sebagian adalah kompensasi tidak resmi yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Tapi prosesnya tidak pernah selesai. Dina menatapnya tak percaya. Jadi selama ini, aku mencoba memperbaikinya, potong Arga. Dengan caraku sendiri. Dengan menikahiku. Pertanyaan itu jatuh tajam. Arga tidak segera menjawab. Keheningan itulah yang memberi Dina jawaban. Pernikahan ini bukan kebetulan. Bukan sekadar pertemuan dua keluarga yang sama-sama terdesak. Ini rangkaian keputusan. Kamu mencari tahu tentang keluargaku, ucap Dina perlahan,
menyusun potongan-potongan yang kini terasa terlalu rapi untuk disebut takdir. Kamu tahu ayahku mantan pegawai di sini. Kamu tahu kami terlilit utang. Kamu tahu kami tak punya banyak pilihan. Arga tidak menyangkal. Aku ingin memastikan keluarga kamu tidak lagi menanggung beban itu, katanya akhirnya. Dan aku juga ingin menguji ketulusanku, sela Dina. Suara Dina kini bukan lagi penuh luka seperti kemarin. Ia lebih tajam, lebih sadar. Apakah sejak awal aku hanya bagian dari rencana perbaikan reputasi dan rasa bersalahmu? Tanyanya. Tidak. Arga menjawab cepat. Awalnya mungkin aku ingin menebus kesalahan masa lalu perusahaan. Tapi setelah mengenalmu, semuanya berubah. Dina tertawa lirih. Semua berubah, tapi kamu tetap menyembunyikan kebenaran. Arga terdiam. Dina berjalan menuju meja kerja besar di tengah ruangan. Ia menyentuh permukaannya pelan. Meja itu simbol kekuasaan. Kekuasaan yang dulu menyingkirkan ayahnya, yang kini mengatur hidupnya. Ia merasa kecil. Bukan karena miskin, tetapi karena ternyata hidupnya telah berada dalam lingkar keputusan orang lain jauh sebelum ia menyadarinya. Jadi pernikahan ini, ucapnya pelan, adalah cara eleganmu menyelesaikan tanggung jawab lama. Sebagian, Arga mengaku jujur. Jawaban itu menghantam lebih keras daripada kebohongan tentang kelumpuhan. Dina menyadari satu hal yang lebih menyesakan. Arga selalu selangkah di depan. Ia mengatur skenario, memilih waktu, menentukan informasi yang boleh diketahui. Dan ia hanya mengikuti alur yang sudah disiapkan. Hatinya tidak lagi sekadar terluka. Ia merasa dikendalikan. Apakah ayahku tahu semua ini? Tanyanya. Belum. Kenapa? Karena aku ingin menyelesaikannya tanpa membuka luka lama. Dina menggeleng pelan. Kamu tidak menyelesaikan luka, Arga. Kamu menutupinya dengan cara yang lebih rapi. Keheningan kembali mengisi ruangan. Dina menatap lelaki di hadapannya. Bukan lagi sebagai suami yang ia kasihi. Bukan pula sebagai pria yang ia iba. Melainkan sebagai seseorang yang sejak awal memegang kendali atas hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, Dina mempertanyakan satu hal yang tak pernah ia ragukan sebelumnya. Apakah ada satupun bagian dari pernikahan ini yang benar-benar lahir dari pilihannya sendiri? Ia menarik napas dalam. Aku ingin bertemu dengan ayahku besok, katanya akhirnya. Arga menegang. Untuk apa? Untuk mendengar ceritanya langsung, tanpa versimu. Keputusan itu kecil, namun berisiko besar. Jika kebenaran yang ia dengar berbeda dari apa yang Arga katakan, maka bukan hanya pernikahan mereka yang terancam. Seluruh fondasi yang selama ini ia pijak bisa runtuh. Dina berbalik meninggalkan ruangan. Dan kali ini, bukan Arga yang mengatur langkahnya. Sejak meninggalkan kantor Arga semalam, dada Dina tidak pernah benar-benar ringan. Keputusan untuk menemui ayahnya terasa seperti membuka kembali pintu lama yang selama ini ia biarkan terkunci demi menjaga ketenangan keluarga. Pagi itu ia berdiri di depan rumah orang tuanya dengan perasaan berbeda. Bukan sebagai anak yang patuh. Bukan sebagai istri yang sedang membela suami. Ia datang sebagai seseorang yang ingin tahu apakah hidupnya selama ini dibentuk oleh kebohongan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Pintu dibuka oleh Rika, ibunya. Wajah perempuan itu tampak terkejut melihat Dina datang tanpa kabar. Kamu tidak bilang mau ke sini, ujar Rika cepat. Nada suaranya lebih gelisah daripada hangat. Aku ingin bicara dengan ayah, jawab Dina tenang. Di ruang tengah, Hendra duduk dengan koran terbuka di tangannya. Mantan pegawai perusahaan Arga itu masih menyimpan kebanggaan yang rapuh di balik sikap kerasnya. Sejak dipecat bertahun-tahun lalu, harga dirinya seolah tak pernah pulih. Ada apa? Tanyanya tanpa menoleh. Dina berdiri di hadapannya. Aku sudah tahu tentang perusahaan itu. Koran di tangan Hendra terlipat perlahan. Perusahaan apa? Perusahaan tempat ayah dulu bekerja. Perusahaan milik Arga.
Sunyi seketika. Rika yang berdiri di ambang dapur langsung menegang. Arga bilang apa padamu? Bahwa kasus itu tidak sepenuhnya adil. Bahwa ayah dijadikan kambing hitam. Hendra bangkit berdiri. Wajahnya memerah. Bukan karena malu, melainkan marah. Dia menjebakku. Serunya. Sejak dulu keluarga itu selalu mencari cara menyingkirkan orang-orang yang tidak sejalan. Dina menatap ayahnya dalam. Arga belum memimpin perusahaan saat itu. Dia bagian dari mereka, balas Hendra keras. Kamu pikir kebetulan dia menikahimu? Itu cara halus untuk mengikat kita agar diam. Kata-kata itu menghantam pikiran Dina yang sudah rapuh. Semalam ia merasa dikendalikan Arga. Kini ayahnya menuduh Arga menjadikan pernikahan mereka sebagai alat pembungkam. Jadi ayah benar-benar tidak bersalah? Tanya Dina pelan. Hendra terdiam sepersekian detik. Terlalu singkat, tapi cukup bagi Dina untuk melihat keraguan. Ayah melakukan apapun demi perusahaan itu. Jawabnya akhirnya. Semua atas perintah atasan. Tapi saat masalah muncul, mereka melempar semuanya padaku. Jawaban itu tidak utuh, tidak bersih. Dina merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Apakah ada laporan yang ayah tanda tangani tanpa memeriksa detailnya? Tanyanya hati-hati. Dina. Rika memotong. Nadanya menegur. Kamu ini anak atau penyidik? Aku hanya ingin tahu, jawab Dina. Suaranya mulai bergetar. Karena hidupku sekarang terikat pada perusahaan itu. Terikat pada Arga. Hendra mendekat satu langkah. Justru itu yang ayah takutkan. Dia menikahimu untuk membersihkan nama keluarganya, bukan untuk mencintaimu. Kalimat itu menekan luka yang belum sembuh. Dina terdiam. Jika benar, maka ia hanyalah alat tawar-menawar antara dua keluarga yang sama-sama ingin menutup masa lalu. Rika mendekat, memegang lengan Dina. Sudahlah. Jangan memperkeruh keadaan. Lani saja sudah berusaha memperbaiki semuanya dengan mendekati keluarga Arga secara baik-baik. Nama itu membuat Dina menoleh cepat. Lani, sepupunya yang beberapa waktu lalu datang dengan sikap canggung namun tanpa penyesalan nyata. Perempuan yang sejak awal terlalu sering muncul di sekitar Arga dengan alasan yang tak pernah jelas. Memperbaiki bagaimana? Tanya Dina. Rika menghela napas kesal. Lani hanya ingin menjaga hubungan baik. Tidak seperti kamu yang terus menekan Arga dengan pertanyaan-pertanyaan. Dina menatap ibunya tak percaya. Jadi sekarang aku yang salah. Kamu ini terlalu emosional, Rika membalas. Arga sudah membantu kita melunasi utang. Apalagi yang kamu tuntut? Kalimat itu menampar lebih keras dari kemarahan Hendra. Selama ini ia mengira dirinya berkorban demi keluarga. Kini ia melihat kemungkinan lain. Ia dikorbankan. Dina menarik lengannya dari genggaman ibunya. Apakah pernikahan ini memang solusi yang ayah dan ibu setujui sejak awal? Tanyanya pelan. Hendra tidak menjawab. Rika juga tidak. Keheningan mereka adalah pengakuan yang tak terucap. Dina merasakan dadanya sesak. Ia teringat malam ketika ibunya memintanya menerima lamaran Arga demi menyelamatkan nama baik keluarga. Ia teringat ayahnya yang hanya diam dengan wajah penuh beban. Ia mengira itu keputusan bersama. Kini ia mulai melihat pola yang berbeda. Jadi aku ini apa? Bisiknya hampir tak terdengar. Jalan keluar? Tameng. Hendra mengeraskan rahang. Kamu anak kami. Kami hanya ingin yang terbaik. Yang terbaik untuk siapa? Tanya Dina, suaranya lebih tegas. Tidak ada jawaban yang memuaskan. Rika justru berkata, kalau kamu terus menggali masa lalu, semua bisa hancur. Lani saja sudah berusaha mendekati Arga agar hubungan keluarga tetap aman. Aman. Bukan bahagia. Bukan jujur. Aman. Dina menunduk sesaat. Ia merasa seperti potongan catur yang dipindahkan tanpa pernah dimintai persetujuan. Arga mengatur rencana demi menebus masa lalu perusahaan.
Orang tuanya menyetujui pernikahan demi menyelamatkan nama baik. Dan Lani, entah dengan tujuan apa, ikut masuk dalam lingkaran itu. Selama ini Dina mengira ia berjuang sendirian menjaga pernikahan. Ternyata ia juga menjaga rahasia orang lain. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Tidak ada air mata. Hari ini aku tidak akan membela Arga, katanya pelan. Tapi aku juga tidak akan lagi menjadi tameng siapapun. Rika hendak menyela, namun Dina sudah melangkah mundur. Hendra menatapnya dengan campuran marah dan takut kehilangan kendali. Dina menyadari satu hal yang membuat langkahnya semakin berat. Jika ia membongkar semuanya, bukan hanya Arga yang akan terluka. Nama ayahnya bisa benar-benar hancur. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia harus memilih. Menjaga harga diri sendiri, atau menjaga kehormatan keluarga yang telah menjadikannya perisai. Di luar rumah, angin terasa lebih dingin. Dina menggenggam ponselnya. Nama Arga terpampang di layar. Pesan masuk singkat. Kita perlu menentukan langkah selanjutnya. Dina menatap pesan itu lama. Lalu, dengan jantung berdebar, ia mengetik balasan yang berisiko. Besok kita temui dewan direksi bersama. Aku ingin semuanya dibuka. Pesan yang Dina kirim semalam masih menggantung tanpa balasan panjang dari Arga. Hanya satu jawaban singkat yang ia terima. Baik, kita bicara sebelum itu. Kalimat itu terasa seperti jeda sebelum badai. Pagi ini Dina tidak kembali ke rumah orang tuanya. Ia juga belum siap menghadapi Arga di rumah mereka. Ia memilih datang ke kantor lebih dulu, bukan sebagai istri, melainkan sebagai seseorang yang ingin berdiri di tengah kebenaran tanpa perlindungan siapapun. Bram sudah menunggunya di ruang tamu kecil dekat ruang kerja Arga. Wajah pria itu terlihat lebih lelah dari biasanya. Sejak rahasia Arga terbongkar, ia tak lagi sekadar asisten pribadi, ia menjadi saksi dari retaknya dua kehidupan. Pak Arga belum datang, ujar Bram hati-hati. Aku memang ingin bicara denganmu, jawab Dina. Bram terdiam sejenak. Ia tahu percakapan ini tak bisa lagi dihindari. Dina duduk, menautkan jemarinya agar tidak gemetar. Sejak awal, apa sebenarnya tujuan Arga menikahiku? Bram menatap lantai sebelum akhirnya berkata pelan. Awalnya, bukan seperti yang ibu kira. Jelaskan. Bram menarik napas dalam. Waktu Pak Arga mengambil alih perusahaan, ia menemukan berkas lama tentang kasus Pak Hendra. Ada banyak kejanggalan. Kerugian memang terjadi, tapi ada aliran dana yang tidak tercatat dengan jelas. Dina menegang. Pak Arga percaya Pak Hendra tidak sepenuhnya bersalah, lanjut Bram. Tapi beliau juga menemukan tanda tangan Pak Hendra di beberapa dokumen penting. Dina teringat keraguan singkat di wajah ayahnya kemarin. Jadi, tanyanya lirih. Pak Arga merasa, keluarga ibu tahu lebih banyak dari yang diakui. Ia marah. Ia merasa ayahnya dulu dipaksa menanggung tekanan pemegang saham karena kasus itu. Ada konflik besar di dalam perusahaan. Dina mengangkat wajahnya perlahan. Arga ingin membalas. Bram mengangguk tipis. Awalnya, ia ingin memberi pelajaran pada Pak Hendra. Membuat beliau merasakan bagaimana rasanya kehilangan kendali. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari tuduhan Hendra kemarin. Dan aku? Suara Dina hampir tak terdengar. Bram menelan ludah. Pernikahan itu, bagian dari rencana untuk mendekat, memahami, sekaligus menekan. Sunyi membeku di antara mereka. Dina merasa dadanya kosong. Bukan lagi marah seperti sebelumnya. Bukan juga sekadar terluka. Ia merasa diposisikan sebagai strategi. Tapi setelah mengenal ibu, cepat Bram menambahkan, semuanya berubah. Pak Arga tidak pernah menyangka ibu akan benar-benar tulus. Ia tidak menyangka ibu akan menerima keadaannya, bahkan saat ia berpura-pura lumpuh. Dina memejamkan mata. Luka itu belum benar-benar sembuh. Dia menyimpan banyak amarah, lanjut Bram. Ayahnya dulu dikhianati rekan bisnis sendiri.
Perusahaan hampir runtuh. Sejak itu, Pak Arga sulit percaya pada siapapun yang berhubungan dengan uang dan loyalitas. Untuk pertama kalinya, Dina melihat sisi lain Arga bukan sebagai pengendali, tetapi sebagai seseorang yang juga pernah dikhianati. Bukan pembenaran, namun penjelasan. Jadi aku berada di antara dua luka lama, gumam Dina. Luka keluarga suamiku dan luka keluargaku sendiri. Bram tidak membantah. Pak Arga tidak berniat menyakiti ibu, katanya pelan. Tapi ia terlalu lama hidup dalam logika strategi. Ia lupa bahwa hati tidak bisa diperlakukan seperti negosiasi bisnis. Kalimat itu membuat Dina tersenyum pahit. Ia bangkit berdiri dan berjalan menuju jendela. Kota terlihat sibuk seperti biasa. Orang-orang berjalan tanpa tahu bahwa hidup seseorang bisa diatur seperti papan catur di balik dinding kaca ini. Selama ini Dina marah karena merasa diuji. Kemarin ia marah karena merasa dikendalikan. Hari ini, perasaannya berubah lagi. Ia merasa lelah. Lelah menjadi bagian dari perang yang tidak pernah ia mulai. Apa menurutmu dia mencintaiku? Tanya Dina tanpa menoleh. Bram terdiam cukup lama sebelum menjawab. Dengan caranya, iya. Tapi caranya salah. Dina tersenyum tipis. Cinta yang dibangun di atas strategi tetaplah memiliki fondasi yang retak. Ia teringat wajah ayahnya yang marah, ibunya yang lebih peduli pada keamanan nama baik keluarga, dan Arga yang terjebak dalam dendam masa lalu. Untuk pertama kalinya, Dina tidak ingin membuktikan siapa yang benar. Ia ingin bertanya pada dirinya sendiri, apa yang aku inginkan? Jika ia tetap tinggal, ia harus terus berjalan di antara dua keluarga yang menyimpan rahasia. Jika ia pergi, ia mungkin melukai banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Namun ada satu hal yang kini terasa jelas. Selama ini ia selalu memilih bertahan demi orang lain. Ia belum pernah benar-benar memilih untuk dirinya. Langkah kaki terdengar dari lorong. Arga memasuki ruangan. Wajahnya menegang melihat Dina dan Bram berdiri berhadapan. Kita harus bicara, ujar Arga. Dina menatapnya lama. Tidak ada lagi kebencian yang membakar. Yang ada hanyalah keheningan yang matang. Aku sudah tahu sebagian besar, katanya pelan, tentang niat awalmu. Arga terdiam. Tidak menyangkal. Aku tidak membencimu, lanjut Dina. Tapi aku juga tidak bisa terus berada di tengah rencana orang lain. Arga melangkah mendekat. Apa maksudmu? Dina menelan napas. Kata-kata berikutnya terasa seperti membuka pintu yang tak bisa ditutup kembali. Aku perlu waktu jauh darimu, katanya akhirnya. Bukan untuk menghukummu, tapi untuk mendengar diriku sendiri. Wajah Arga berubah. Ada ketakutan yang tak sempat ia sembunyikan. Kamu ingin pergi? Tanyanya pelan. Dina tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, untuk pertama kalinya, aku ingin memilih tanpa tekanan keluarga, tanpa rasa bersalah, tanpa strategi. Keputusan itu belum sepenuhnya diambil. Namun benihnya sudah tumbuh. Dan ketika Dina melangkah keluar dari ruangan, ia tahu satu hal pasti. Jika ia benar-benar pergi, kali ini bukan karena ia kalah, melainkan karena ia akhirnya berani berdiri untuk dirinya sendiri. Langkah Dina terasa ringan sekaligus menegangkan saat ia kembali ke rumah sore itu. Setelah percakapannya dengan Bram, setelah kalimat yang hampir menjadi perpisahan di kantor tadi pagi, ia tahu satu hal, ia tidak ingin pergi dalam keadaan setengah bicara. Jika ia memilih menjauh, ia ingin melakukannya tanpa menyisakan kata-kata yang membusuk di dalam dada. Arga sudah menunggunya di ruang tengah. Tidak ada kursi roda di sekitarnya. Ia berdiri, seolah tak lagi ingin bersembunyi di balik sandiwara apapun. Dina, ucapnya pelan. Dina melepas tasnya, lalu duduk tanpa tergesa. Wajahnya tenang. Terlalu tenang bagi seseorang yang baru saja mengetahui pernikahannya lahir dari strategi. Aku tidak datang untuk bertengkar, katanya terlebih dahulu. Aku datang untuk jujur. Arga menatapnya. Waspada. Dina mengangkat wajahnya.
Waktu aku menikah denganmu, aku tahu aku tidak datang dengan cinta. Aku datang dengan kewajiban, dengan utang keluarga. Tapi aku belajar menerima keadaan. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimat berikutnya matang. Aku menerima suami lumpuh dengan ikhlas. Arga menegang. Aku tidak pernah mengeluh. Tidak pernah merasa dirugikan. Bahkan ketika orang-orang memandangku dengan iba. Aku memilih bertahan karena kupikir itu takdir yang harus kujalani. Suara Dina tetap lembut. Tetapi setiap katanya seperti paku yang dipukul perlahan. Tapi yang tidak bisa kuterima adalah kebohongan. Ruangan itu mendadak terasa sempit. Arga mencoba membuka suara. Aku sudah menjelaskan alasannya. Aku tahu. Dina mengangguk. Kamu takut dikhianati. Kamu ingin menguji ketulusan. Kamu ingin memberi pelajaran pada ayahku. Ia menatap Arga lurus. Tapi kamu tidak pernah bertanya apakah aku bersedia menjadi bagian dari rencanamu. Arga terdiam. Selama ini ia terbiasa menyusun strategi, menghitung risiko, mengantisipasi reaksi. Namun kali ini, tidak ada data yang bisa ia pegang selain wajah istrinya yang tak lagi bisa ia baca. Aku tidak pernah berniat menjadikanmu alat, katanya akhirnya. Tapi itu yang terjadi. Kalimat Dina tidak keras. Justru ketenangannya yang membuatnya tak terbantahkan. Aku bukan sekadar anak Hendra, lanjut Dina. Aku bukan jalan untuk membalas masa lalu perusahaan. Aku bukan perisai untuk menenangkan rasa bersalahmu. Arga menghela napas, mencoba mencari celah dalam argumennya sendiri. Aku jatuh cinta padamu, ucapnya pelan, lebih jujur daripada sebelumnya. Dina tersenyum tipis. Cinta yang dimulai dari pengawasan, kebohongan, dan perhitungan. Arga ingin membantah, tetapi tak menemukan kata yang cukup kuat. Untuk pertama kalinya, ia tidak memegang kendali percakapan. Aku marah. Arga, Dina mengakui, suaranya sedikit bergetar kini. Bukan karena kamu bisa berjalan. Bukan karena kamu pemilik perusahaan. Tapi karena kamu menganggapku cukup kuat untuk menanggung semuanya, tanpa pernah diberi pilihan. Arga menunduk. Ia teringat setiap momen ketika Dina merawatnya tanpa keluhan. Setiap tatapan sabar yang ia kira sebagai bukti bahwa rencananya berhasil. Ia tidak pernah berhenti untuk bertanya, apakah ketenangan itu lahir dari cinta atau dari keterpaksaan? Aku terbiasa mengendalikan situasi, katanya lirih. Sejak ayahku dikhianati, sejak perusahaan hampir runtuh. Aku belajar bahwa jika aku tidak memegang kendali, aku akan kehilangan segalanya. Dina menatapnya. Dan karena itu kamu mengendalikan hidupku juga. Arga tak menjawab. Keheningan kali ini bukan lagi tentang rahasia. Ini tentang pengakuan. Aku tidak akan menjadi alat balas dendammu, ucap Dina tegas. Bahkan jika itu berarti aku harus pergi. Kata itu menggantung di udara. Pergi. Arga mengangkat wajahnya cepat. Ada sesuatu yang runtuh di balik sorot matanya. Sesuatu yang selama ini ia jaga rapat dengan ego dan logika. Kamu pikir aku masih memikirkan balas dendam? Tanyanya pelan. Dina tidak menjawab. Dan disitulah Arga menyadari hal yang selama ini ia hindari. Rencananya mungkin menjadi awal, tetapi perasaannya pada Dina sudah lama melampaui itu. Ia tidak lagi ingin memberi pelajaran pada Hendra. Ia tidak lagi peduli pada pembuktian. Ia hanya takut kehilangan perempuan yang berdiri di hadapannya sekarang, bukan sebagai bagian dari strategi, melainkan sebagai satu-satunya orang yang pernah memperlakukannya tanpa pamrih. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya berubah, kata Arga jujur. Tapi sekarang, jika kamu pergi, itu bukan karena rencanaku gagal. Itu karena aku gagal menjagamu. Dina merasakan dadanya mengencang. Ia tidak ingin mendengar pengakuan yang terlambat. Namun ia juga tidak bisa menutup mata bahwa lelaki di hadapannya bukan lagi sosok dingin yang hanya memikirkan strategi. Ego Arga tidak hancur dalam 1 detik. Ia runtuh perlahan,
seperti tembok yang retaknya tak terlihat sampai akhirnya tak mampu menahan beban. Aku tidak ingin menghancurkanmu, Dina berkata pelan. Aku hanya ingin hidupku bukan hasil keputusan orang lain. Arga mendekat satu langkah, namun berhenti menjaga jarak. Apa yang kamu inginkan sekarang? Pertanyaan itu bukan retorika. Itu permintaan. Dina terdiam cukup lama. Ia bisa saja memaafkan hari ini. Ia juga bisa saja pergi malam ini. Namun keduanya terasa terlalu mudah dan terlalu emosional. Aku ingin kita membuka semuanya di depan Dewan Direksi, katanya akhirnya. Tentang kasus ayahku. Tentang keputusanmu. Tanpa manipulasi. Arga menatapnya. Terkejut. Itu langkah berisiko. Bagi reputasi perusahaan. Bagi nama keluarga. Bagi Hendra. Kamu siap dengan konsekuensinya? Tanya Arga. Dina menarik napas panjang. Tidak. Tapi aku lebih tidak siap hidup di balik kebohongan. Keputusan itu kecil, namun bisa mengguncang banyak hal. Dan saat Dina berdiri untuk meninggalkan ruangan, bukan untuk pergi dari rumah, melainkan untuk memberi ruang berpikir, ia tahu satu hal. Jika Arga benar mencintainya, ia akan berdiri di sisinya bukan sebagai pengatur langkah, melainkan sebagai seseorang yang siap kehilangan kendali. Sejak percakapan terakhir mereka, rumah itu terasa berbeda. Bukan lebih tenang, melainkan lebih jujur. Dina dan Arga tidak lagi berpura-pura. Tidak ada sandiwara kursi roda. Tidak ada kalimat setengah benar. Namun ketegangan tetap menggantung, seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Pagi itu, sebelum mereka sempat membahas rencana menemui Dewan Direksi, bel rumah berbunyi. Dina yang membukakan pintu. Hendra berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat dan napasnya berat. Bukan ekspresi marah seperti beberapa hari lalu. Kali ini ada sesuatu yang lebih rapuh. Terdesak. Ayah. Dina terkejut. Ada apa? Hendra tidak menjawab langsung. Matanya menembus bahu Dina, mencari Arga di dalam rumah. Aku perlu bicara dengan suamimu. Nada itu bukan lagi nada seorang ayah yang merasa dikhianati. Itu nada seseorang yang tak punya banyak pilihan. Dina mengantar Hendra masuk. Arga berdiri dari kursinya di ruang tengah saat melihat kedatangan tak terduga itu. Tidak ada kursi roda. Tidak ada kepura-puraan. Hendra sempat terdiam melihat Arga berdiri tegak. Namun ia tak punya waktu untuk mempermasalahkan kebohongan lama. Perusahaan penagih utang datang lagi, katanya langsung. Mereka menekan lebih keras. Ada aset yang akan disita. Dina menegang. Bukankah sebagian sudah dilunasi? Sebagian, jawab Hendra cepat. Tapi bunga dan denda terus berjalan. Arga tidak langsung berbicara. Ia menatap Hendra dengan sorot yang sulit dibaca. Apa yang Anda inginkan dari saya? Tanyanya akhirnya. Suaranya tenang. Hendra menelan harga diri yang tersisa. Hentikan tuntutan lama perusahaanmu. Jika kasus itu dibuka lagi di Dewan Direksi seperti yang Dina minta, namaku benar-benar hancur. Tidak akan ada ban yang mau menunda pembayaran. Jantung Dina berdegup keras. Jadi ini ketakutan terbesar ayahnya. Bukan sekadar soal uang, tetapi reputasi. Jadi ayah datang untuk memintaku membujuk Arga? Tanya Dina pelan. Hendra menatapnya. Kamu istrinya. Kamu punya pengaruh. Kalimat itu terdengar akrab dan menyakitkan. Seolah-olah posisinya kembali menjadi alat tawar. Dina berdiri lebih tegak. Aku bukan jaminan. Hendra mengerutkan kening. Dina, ini bukan soal harga diri. Ini soal keluarga. Justru karena ini soal keluarga, aku tidak mau lagi dijadikan perisai. Arga mengamati dalam diam. Ia melihat sesuatu yang berbeda pada Dina, ketegasan yang tak lagi dibungkus rasa bersalah. Hendra menghela napas kesal. Kalau kasus itu dibuka, mereka akan menyelidiki ulang semua dokumen. Aku bisa kehilangan segalanya.
Dan jika tidak dibuka? Tanya Dina. Aku yang kehilangan diriku sendiri. Sunyi menekan ruangan. Untuk pertama kalinya, Dina berdiri menentang ayahnya di hadapan suaminya, tanpa gemetar. Ayah bilang dulu melakukan semuanya demi perusahaan, katanya perlahan. Sekarang ayah ingin aku melakukan semuanya demi ayah. Hendra tak menjawab. Dina merasakan dadanya sesak, tetapi kali ini ia tidak mundur. Aku mencintai keluarga ini, lanjutnya. Tapi aku tidak akan lagi menjadi alasan orang lain menghindari konsekuensi. Kata-kata itu seperti garis tegas yang ditarik di lantai. Arga akhirnya berbicara. Jika kasus ini dibuka, itu bukan untuk menghancurkan Anda. Hendra tertawa pahit. Perusahaan sebesar itu tidak pernah membuka sesuatu tanpa tujuan. Arga terdiam sejenak. Ia menoleh pada Dina. Sorot matanya tidak lagi penuh perhitungan. Ia melihat perempuan yang berani menanggung risiko demi kejujuran. Dan untuk pertama kalinya, keputusan yang ia ambil bukan didorong oleh strategi. Aku akan membatalkan semua tuntutan lama terhadap Pak Hendra, katanya tiba-tiba. Dina dan Hendra sama-sama menoleh. Arga. Dina terkejut. Aku tidak ingin masa lalu ini terus menjadi senjata, lanjut Arga. Bukan lagi. Hendra menyipitkan mata. Apa syaratnya? Tidak ada. Jawaban itu menggantung. Bukan demi Anda, Arga menambahkan pelan. Tapi demi menghormati keputusan Dina. Jika ia ingin membuka semuanya, itu harus menjadi pilihan, bukan ancaman. Dina merasakan sesuatu runtuh dan tumbuh dalam waktu bersamaan. Ia melihat Arga melepaskan sesuatu yang selama ini ia pegang erat, kendali atas narasi. Hendra terlihat bingung. Jadi, kasus itu tidak akan dibuka. Dina menoleh pada Arga. Keputusan kini bukan lagi di tangannya. Arga tidak menatap Hendra. Ia menatap Dina. Kita bisa tetap membawanya ke Dewan Direksi untuk membersihkan nama, tanpa tuntutan hukum. Tapi jika kamu ingin berhenti di sini, aku akan ikut. Itu bukan perintah. Itu pilihan. Dina terdiam. Jika ia melanjutkan, ayahnya mungkin tetap terancam secara sosial. Jika ia berhenti, luka lama mungkin tidak pernah benar-benar terurai. Namun untuk pertama kalinya, tidak ada yang memaksanya. Hendra berdiri dengan gelisah. Aku tidak sanggup jika semua dibuka lagi. Dina memejamkan mata sesaat. Ia tidak ingin menghancurkan ayahnya. Tapi ia juga tidak ingin hidup dalam bayangan utang moral yang tak jelas. Ayah, katanya pelan, aku tidak akan lagi menjadi jaminan. Jika ada bantuan, itu bukan karena aku istri Arga, tapi karena kita memilih berdamai dengan jujur. Hendra menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak membalas. Setelah ia pergi, ruangan terasa sunyi. Arga mendekat satu langkah. Aku serius. Aku membatalkan tuntutan itu. Dina menatapnya lama. Kamu tidak merasa kalah. Arga tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, tidak. Keputusan itu bukan akhir konflik. Justru membuka babak baru. Karena kini, tanpa tuntutan sebagai tekanan, keputusan untuk membuka atau menutup masa lalu sepenuhnya ada di tangan Dina. Dan ia sadar. Memilih untuk berhenti pun bisa menjadi risiko terbesar. Ia menarik napas panjang. Beri aku 1 malam lagi, katanya pelan. Malam untuk memutuskan apakah ia akan melindungi masa lalu, atau membongkarnya demi masa depan. Hening setelah pengakuan Arga di episode sebelumnya masih terasa seperti gema yang belum sepenuhnya hilang dari dada Dina. Semalaman ia tidak benar-benar tidur. Bukan karena tangis, melainkan karena pikirannya bergerak pelan, menimbang satu persatu serpihan kejadian yang telah membawanya sejauh ini, utang orang tuanya, tekanan yang tak pernah ia minta, pernikahan yang dulu terasa seperti kewajiban, dan Arga yang selama ini berdiri di antara rasa bersalah dan cinta yang tak pernah diucapkan dengan utuh. Pagi itu, Dina duduk di meja makan ketika Arga keluar dari kamar.
Tidak ada lagi sorot defensif di mata pria itu. Tidak ada nada tinggi yang biasanya muncul saat ia merasa disudutkan. Yang ada hanya kelelahan dan keberanian yang baru belajar berdiri. Aku tidak akan membela diri lagi, kata Arga pelan. Ia berdiri di hadapan Dina, tidak duduk, seolah sadar bahwa ia sedang meminta sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan. Aku salah karena membiarkan semuanya terlihat seperti transaksi. Aku salah karena tidak tegas melindungimu dari tuntutan orang tuamu. Tapi aku ingin memperbaikinya. Bukan untuk membayar kesalahan. Untuk membangun sesuatu yang setara. Dina mengangkat wajahnya. Kalimat itu sederhana. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedang diposisikan sebagai beban, atau sebagai perempuan yang harus diselamatkan. Ia menarik napas panjang. Aku memilih tetap di sini, Arga. Bukan karena utang. Bukan karena aku takut orang tuaku akan hancur tanpa bantuanmu. Suaranya tenang, tapi matanya jernih. Aku memilih karena aku melihat kamu berubah. Dan aku ingin melihat apakah perubahan itu bisa tumbuh. Kalimat itu bukan pengorbanan. Itu keputusan. Wajah Arga tak lagi menegang. Ia mengangguk pelan. Kalau suatu hari aku kembali membuatmu merasa seperti pengganti, atau seperti tanggung jawab yang harus diselesaikan, kamu berhak pergi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dina merasa dipilih. Bukan karena ia berguna, bukan karena ia patuh, bukan karena ia bisa menanggung beban keluarga. Ia dipilih karena dirinya. Namun ujian sesungguhnya belum selesai. Siang itu, Dina mendatangi rumah orang tuanya. Ibunya membuka pintu dengan wajah yang langsung berubah khawatir ketika melihat Dina datang tanpa Arga. Ada apa? Arga marah? Uangnya belum cukup, tanya ibunya cepat. Seperti biasa, pertanyaan pertama selalu tentang uang. Ayahnya keluar dari ruang tengah. Pria itu tidak pernah benar-benar jahat, tapi ia terbiasa menggantungkan keputusan hidup pada orang lain. Dan kini pada Dina. Dina berdiri tegak. Dadanya sempat bergetar. Namun ia tidak mundur. Aku akan tetap membantu, katanya pelan namun tegas. Tapi seperlunya. Tidak lagi semua. Tidak lagi mengorbankan rumah tanggaku. Ibunya terdiam. Lalu wajahnya berubah keras. Jadi sekarang kamu pilih suamimu daripada orang tuamu? Pertanyaan itu dulu akan menghancurkannya. Dulu ia akan menangis, merasa bersalah, lalu menyerahkan apapun yang diminta. Hari ini tidak. Aku memilih hidupku sendiri, jawab Dina. Aku tidak berhenti jadi anak kalian. Tapi aku juga bukan mesin penebus utang. Ayahnya menunduk. Untuk pertama kalinya, pria itu tidak menyuruhnya bersabar atau berkorban. Kami terlalu bergantung padamu, katanya lirih. Itu bukan pembelaan. Itu pengakuan. Ibunya ingin membantah. Namun suara itu tak jadi keluar. Ada ketakutan dalam matanya. Ketakutan kehilangan sumber bantuan, bukan kehilangan anak. Dina merasakan nyeri itu. Tapi nyeri kali ini bukan luka lama. Ia adalah rasa tumbuh. Aku akan bantu biaya bulanan sesuai kemampuanku, lanjut Dina. Tapi kalian juga harus mulai menyelesaikan sisa utang dengan cara kalian sendiri. Aku tidak bisa lagi menutup semuanya. Ia menunggu ledakan. Namun yang datang justru sunyi yang berat. Dan di dalam sunyi itu, Dina merasa sesuatu terlepas dari bahunya. Saat ia keluar dari rumah itu, langkahnya ringan. Bukan karena masalah hilang, melainkan karena ia berhenti menggendongnya sendirian. Malamnya, Arga duduk di sampingnya di balkon rumah mereka. Tidak ada jarak. Tidak ada kesan bahwa salah satu lebih berkuasa. Aku sudah bicara dengan pengacara keuangan perusahaan, kata Arga. Aku akan memisahkan bantuan untuk keluargamu dari keuangan rumah tangga kita. Transparan. Kamu tahu jumlahnya. Kamu setuju atau tidak? Itu keputusan bersama. Dina menoleh. Dan kalau aku bilang tidak? Arga menatapnya tanpa ragu. Maka tidak. Jawaban itu sederhana,
Tetapi itulah komitmen yang selama ini hilang, kesetaraan. Dina tersenyum tipis. Kita coba pelan-pelan. Aku juga ingin bekerja lagi. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku ingin punya ruangku sendiri. Arga tidak menyanggah. Aku dukung. Di dalam dada Dina, untuk pertama kalinya, tidak ada rasa terjebak. Yang ada hanya harapan yang masih rapuh, namun nyata. Beberapa minggu kemudian, perubahan itu mulai terasa. Orang tuanya belajar menekan pengeluaran. Arga konsisten dengan keterbukaannya. Mereka bahkan memulai sesi konseling pernikahan, bukan karena krisis, melainkan agar tidak mengulang pola lama. Suatu malam, Dina berdiri di depan cermin kamar. Ia memandangi dirinya sendiri, wajah yang dulu selalu terlihat lelah oleh tuntutan. Kini masih ada garis letih, tetapi ada sesuatu yang baru, keteguhan. Ia sadar, memilih Arga bukan berarti masalah tak akan datang lagi. Memilih bertahan berarti siap bekerja setiap hari untuk menjaga pilihan itu tetap sehat. Dari ruang tamu, Arga memanggilnya pelan. Dina, aku sudah kirim proposal kerjasamamu ke kantor cabang. Mereka tertarik. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dunia yang dulu terasa menyempit kini mulai membuka pintu. Ia melangkah keluar kamar, mendekati Arga. Bukan sebagai perempuan yang diselamatkan. Bukan sebagai pengganti siapapun. Tapi sebagai dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Dina tidak merasa sedang membayar masa lalu. Ia sedang membangun masa depan. Namun di sudut hatinya, ada satu keputusan kecil yang baru saja ia ambil. Diam-diam, berisiko, tetapi penuh makna. Besok pagi, ia akan menandatangani kontrak kerja itu tanpa meminta izin siapapun. Bukan untuk melawan, tapi untuk memastikan bahwa kali ini, ia benar-benar memilih hidupnya sendiri. Terkadang, cinta bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, melainkan tentang dua orang yang sama-sama berani berubah dan berdiri sejajar. Jika kamu percaya bahwa setiap orang berhak memilih dirinya sendiri tanpa kehilangan cinta, jangan lupa tekan like. Tulis di kolom komentar. Kamu dari daerah mana dan apa pelajaran paling dalam yang kamu rasakan dari kisah Dina dan Arga?